Perasaan bahaya membuatnya panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuanen Yehui dengan paksa menghentikan tindakannya saat berbalik. Tatapannya terfokus saat dia melepaskan mata iblis ungu. Pada saat yang sama, dia membalikkan tangannya untuk melindungi tubuhnya. Tepat pada saat ini, dia merasakan objek seperti kristal kecil muncul dalam persepsinya. Itu sangat aneh. Rasanya seolah-olah objek tersebut tidak ada dalam ruang dan waktu, namun sebagian darinya seolah-olah menjadi milik ruang waktu. Apa itu tadi? Dia melepaskan Titan Divine Pun secara tidak sadar dalam upaya untuk memblokirnya. Namun, benda kecil seperti kristal melewati Titan Divine Pun hanya dengan berkedip sekali. Objek itu tampaknya telah kembali ke tempat dalam sekejap di mana serangan sebelumnya dilakukan. Pada saat Yuanen Yehui bereaksi terhadap situasi tersebut, kristal itu sudah ada di hadapannya. Segera setelah itu, siluet Xie terungkap dalam sekejap. Salah satu matanya hitam sedangkan yang lainnya putih. Seluruh dirinya tampak dalam bentuk yang sangat aneh saat ini. Itu adalah skill jiwa ke-9-nya, Hyperspace Strike. Itu adalah kartu truf Xie. Dia telah mengungkitnya sebelum Yuanen Yehui di masa lalu. Itu adalah keterampilan jiwa yang tidak dia gunakan bahkan ketika dia bertarung melawan makhluk abisal. Dia memberitahu Yuanen Yehui bahwa keterampilan jiwa ke-9-nya adalah keterampilan abis-habisan. Itu adalah keterampilan membuat atau menghancurkan jiwa. Akibatnya, bahkan Yuanen Yehui tidak tahu seberapa kuat keterampilan jiwa Xie ini. Dilihat dari kemampuan mereka, Yuanen Yehui memang lebih unggul dari Xie. Namun, mereka memang pasangan. Kenyataannya, Yuanen Yehui telah menahan reservasi selama pertempuran sebelumnya. Dia tidak berusaha keras dalam arti yang sebenarnya. Di sisi lain, Xie jelas-jelas habis-habisan. Saat pertempuran berlangsung dan kemampuan mereka hampir setara, Yuanen Yehui tidak mampu lagi menghindari serangan hyperspace. Yuanen Yehui mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka Xie benar-benar akan mencoba membunuhnya. Namun, dia mengandalkan pengalaman bertempurnya yang luas untuk menghindari serangan itu. Armor pertempuran 4 kata miliknya dilepaskan seketika untuk melindunginya. Namun, dia hanya benar-benar memahami bagian paling menakutkan dari serangan hyperspace ketika serangan itu tiba. Rasanya seolah-olah ketajaman telah melakukan kontak dengan bagian dalam armor pertempurannya saat kekosongan berkedip. Serangan itu sebenarnya memiliki kemampuan yang mirip dengan senjata super divine milik Raja Petapa Abisal, Heaven Saint Crack Abyss yang mengabaikan semua pertahanan. Faktanya, sangat mungkin bahwa ini adalah pertama kalinya Xie menggunakan skill habis-habisan. Justru karena sifatnya yang tiba-tiba itu tak tertahankan. Ya, itu sangat menarik. Yuanen Yehui sedang linglung saat ini. Dia menyaksikan dengan bingung saat Xie berada tidak jauh darinya, namun, lengannya telah meninju armor tempurnya dalam keadaan ilusi. Apakah dia akan membunuhku? Namun, itu juga pada saat yang tepat ketika dia melihat Xie tersenyum. Wajahnya yang sedingin es berubah menjadi senyuman tipis. Rasanya seolah-olah waktu berhenti total pada saat ini juga. Kemudian, Yuanen Yehui menyaksikan dengan heran ketika tangan Xie, yang telah menusuk armor perang 4 kata miliknya, terhenti. Perasaan tajam yang terasa mengancam juga lenyap. Sementara itu, tubuhnya masih membeku di sana saat belati ditusuk tepat di dadanya. Semua ilusi hilang pada saat ini. Darah terkuras dari wajah Xie. Tubuhnya lemas. Dia jatuh ke Yuanen Yehui saat lengannya terkunci di armor perang 4 kata Yuanen Yehui. Oh, Yuanen Yehui menjerit keras. Dia merasakan darah panas mengalir di tubuhnya dalam sekejap. Dia buru-buru memegang Xie dan turun dari langit. Apa yang kamu lakukan? Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mengapa tiba-tiba berkembang menjadi situasi ini? Namun, dia jelas merasakan kekuatan hidup Xie terkuras dengan liar seolah-olah dia sedang dimakan oleh dunia lain. Xie berbaring di pelukannya. Wajahnya terlihat aneh. Matanya masih seterang sebelumnya, tapi mata itu tidak lagi dalam 2 warna berbeda seperti sebelumnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yuanen, apakah kamu menganggap bahwa aku memenangkan pertarungan? Apa yang bisa dimenangkan? Apa kamu sudah gila? Apa yang salah denganmu? Katakan padaku dengan cepat, apa yang sedang terjadi? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Seseorang harus menyadari bahwa Akademi Shrek telah kehilangan roh kudus Douluo yang dapat membangkitkan orang mati dan menumbuhkan kembali daging dari tulang. Xie berkata sambil tersenyum pahit, aku juga tidak tahu mengapa menjadi seperti ini. Terus terang, aku membuat perjanjian dengan kakak laki-laki, Yue Zhenyu, dan Su Lizhi. Kami telah membahas sebelumnya bahwa kami akan melamar kamu semua pada hari yang sama. Namun, kamu mengatakan kepada aku sebelumnya bahwa kamu tidak akan setuju untuk menikahi aku kecuali aku dapat mengalahkan kamu dalam perdebatan. Ayahmu bersikeras juga. Aku tidak punya pilihan lain, selain menantang kamu hari ini. Aku sangat menyadari bahwa hampir tidak mungkin bagi aku untuk mengalahkan kamu dengan mengandalkan kemampuan aku. Aku memanfaatkan keterampilan habis-habisan terakhir, supaya aku memiliki peluang untuk menang. Ternyata, aku berhasil. Tapi, aku tidak menyangka bahwa skill all out tidak bisa dihentikan. Ketika aku ingin mencabutnya, aku menyadari bahwa aku perlu mencari media lain dalam ruang waktu untuk salah mengarahkan serangan hyperspace. Ketajaman serangan ini adalah untuk memusnahkan lawan dengan melahap ruang waktu. Bahkan aku tidak bisa menghindarinya. Antara kamu dan aku memilih untuk menanggungnya sendiri. Yuanen, maafkan aku. Aku tidak bisa bersamamu lagi. Oh, Yuanen Yehui tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa? Xie melakukan tindakan bodoh untuk memenuhi permintaannya. Semuanya terjadi terlalu cepat untuk dia bereaksi. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tinggal di surga yang gembira, saat-saat terakhir terasa seolah-olah dia berada di neraka. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu idiot. Aku hanya bermaksud sebagai lelucon. Jika kamu menyatakan niat kamu, bagaimana aku bisa menolak proposal kamu? Mengapa kamu harus melakukan ini? Air mata mulai membasahi wajah Yuanen Yehui tak terkendali. Sementara itu, tubuh Xie telah berubah menjadi ilusi di tangannya. Xie berkata sambil tersenyum pahit, aku tidak memiliki keberanian untuk mencobanya. Aku benar-benar takut ditolak oleh kamu. Namun, aku sangat mencintaimu. Aku minta maaf, Yuanen. Tolong jangan menangis. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya yang gemetar untuk memunculkan sebuah kotak kecil di telapak tangannya. Dia membuka tutup kotak, memperlihatkan 2 cincin di dalamnya. Cincin yang lebih besar adalah kristal emas. Itu berisi aura elemen tanah yang kaya dan jernih dengan pola 2 naga kecil di permukaan.
Cincin ungu emas yang lebih kecil memiliki gambaran cahaya yang tidak jelas yang menyerupai sepasang sayap di permukaannya. Kamu memiliki 2 jiwa bela diri. Hasilnya, aku menyiapkan 2 cincin untuk kamu. Aku mungkin tidak hidup, jadi, tolong izinkan aku melihat kamu memakainya sebelum aku meninggalkan dunia ini. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan mengantarmu menemui kakak. Kakak pasti bisa menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Yuanen Yehui menggendong Xie Xie dengan wajah berlinang air mata. Dia akan pergi. Tepat pada saat itulah dia merasakan beban di lengannya berkurang. Tubuh Xie Xie melewati lengannya dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, kedua cincin itu mendarat di tanah. Yuanen, aku mencintaimu. Mata Xie Xie dipenuhi dengan kasih sayang. Yuanen Yehui berteriak kesedihan dan mengambil kedua cincin itu. Xie Xie, tolong jangan mati. Aku mencintaimu juga. Tolong jangan mati. Namun, Xie Xie tampaknya tidak dapat berbicara. Dia menatap cincin itu dengan bingung. Yuanen Yehui mencoba meraih tubuhnya berulang kali. Namun, tubuhnya telah menjadi ilusi sepenuhnya. Terlepas dari seberapa keras dia mencoba, lengannya akan melewati tubuhnya. Tidak ada waktu lagi untuk mencari tanggulin. Hati Yuanen Yehui menyayat hati. Dia menyelipkan 2 cincin di kedua jari manis kiri dan kanannya satu persatu. Air mata mengalir di wajahnya. Aku sudah memakainya, aku sudah memakainya. Xie Xie, tolong jangan mati, tolong jangan mati. Aku akan mengatakan ya untuk apapun selama kamu hidup. Tiba-tiba, Xie Xie berkedip ketika dia melihatnya memakai 2 cincin itu. Tatapan awalnya yang redup tampak sedikit cerah. Jangan menangis, Yuanen jangan menangis, Yuanen, jangan menangis. Aku akan mencobanya, ya. Suaranya terdengar sekali lagi. Selain itu, kedengarannya jauh lebih jelas dari sebelumnya. Kemudian, tubuhnya mulai mengkonsolidasikan secara bertahap di bawah tatapan kaget Yuanen Yehui. Xie Xie mulai tampil lebih solid. Yuanen Yehui menutup mulutnya dan menatapnya tanpa berkedip. Dia takut tubuhnya akan hancur sekali lagi jika dia mengeluarkan suara sekecil apapun. Akhirnya, tubuh Xie Xie kembali kokoh. Berdebar, dia tersandung ke tanah seolah-olah dia baru saja muncul dari dunia lain. Dia berguling sekali di tanah sebelum dia duduk. Wajahnya sangat pucat dan dia tampak lemah. Namun, belati di dadanya telah hilang. Lebih jauh lagi, dia sekarang dalam bentuk penuh dan solid. Aduh, itu menyakitkan. Akhirnya, aku berhasil merebut kembali tubuh aku. Yuanen, tangisanmu yang membuatku hidup. Terima kasih telah menyelamatkan aku. Saat dia berbicara, Xie Xie melemparkan dirinya ke depan untuk memeluk Yuanen Yehui dengan erat seolah-olah untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Yuanen Yehui duduk dengan linglung. Perasaan telah menyelamatkan seseorang yang telah meninggal membuat dampak besar di hatinya. Xie Xie dengan lembut membelai punggungnya untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Maaf telah membuat kamu khawatir. Ini adalah pertama kalinya aku memanfaatkan keterampilan itu. Aku tidak tahu bahwa ini akan menjadi seperti ini. Yuanen, maafkan aku. Itu buruk bagiku karena menyakitimu. Dia berbicara dengan emosi dan ketulusan sejati, dan dia memeluknya erat-erat. Ayo pergi. Mari berkumpul dengan yang lain. Aku penasaran bagaimana dengan Lizzie dan Zheng Yu. Saat dia berbicara, Xie Xie terbang ke langit dengan Yuanen Yehui di pelukannya. Yuanen Yehui pulih sedikit dari keterkejutannya sementara itu. Dia menatap Xie Xie di sisinya. Xie Xie merasa tidak nyaman dengan tatapannya, jadi dia berbalik untuk bertanya padanya karena khawatir, apa yang terjadi, Yuanen? Yuanen Yehui menggigit bibir bawahnya dan menatapnya dengan tatapan terbakar. Kamu hanya mengadakan pertunjukan lebih awal, kan? Hah? Xie Xie buru-buru berkata, tidak, tentu saja tidak. Mengapa aku mengadakan pertunjukan? Aku, jangan katakan apapun. Yuanen Yehui tiba-tiba memotongnya. Rasa dingin segera menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia berasumsi bahwa seluruh proses sebelumnya tidak bercacat. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia menjalani latihan. Selain itu, tindakan tersebut melibatkan sejumlah risiko pada saat itu. Bagaimanapun, tindakan tubuhnya yang tersedot ke ruang waktu adalah nyata, hanya saja dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dia tahu temperamen Yuanen Yehui dengan sangat baik. Jika dia tidak bijaksana, dia akan benar-benar marah karena telah melalui perjalanan emosional duka dan kegembiraan. Namun, dia tidak pernah menyangka apa yang akan dikatakan Yuanen Yehui selanjutnya. Maafkan aku, Xie Xie, kata Yuanen Yehui lembut dengan kepala menunduk. Xie Xie tertegun sejenak. Yuanen, kamu, aku minta maaf karena kesulitan dan membuat hal-hal membuat stres kamu selama ini. Aku telah mengabaikan perasaan kamu. Kamu hanya mengadopsi metode ini karena aku terlalu keras kepada kamu. Aku tahu bahwa ayah aku telah memberi kamu banyak tekanan juga. Pada kenyataannya, dia menyetujui kamu, hanya saja dia tidak ingin aku menikah secepat ini. Seluruh klan aku telah memberi kamu begitu banyak tekanan. Aku jamin itu tidak akan terjadi lagi. Cinta seharusnya berada di antara dua orang. Ini tidak boleh menjadi urusan sepihak. Aku berjanji untuk memperlakukan kamu lebih baik mulai sekarang. Xie Xie, maafkan aku. Saat dia berbicara, dia memeluk lengannya erat-erat. Dia mencondongkan tubuh ke dekatnya seperti seorang istri yang telah melakukan kesalahan. Xie Xie tidak mengharapkan ini terjadi. Dia segera merasakan darah panas mengalir ke otaknya. Dia memeluk Yuanen Yehui dengan erat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini kesalahanku. Yuanen, aku harus melakukannya karena aku tidak punya pilihan lain. Aku sangat takut mereka semua akan berhasil dalam proposal mereka sementara aku gagal. Aku akan mati karena patah hati jika itu masalahnya. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupmu sekarang karena kamu adalah istriku. Tidak ada pilihan lain. Jadi, kamu benar-benar mengadakan pertunjukan lebih awal. Yuanen Yehui mengangkat kepalanya sekali lagi. Xie Xie melihat seberkas niat membunuh di matanya. Xie Xie menatapnya dengan bingung. Dia diam untuk beberapa saat sebelum dia menjawab dengan suara serak, Yuanen, aku juga tidak menyadari bahwa kamu adalah aktris yang baik. Aktris yang baik, ses. Yuanen Yehui mengangkat tangannya dan membenturkan kepalanya. Dia berkata dengan marah, Xie Xie, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghukummu nanti. Xie Xie merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia tidak menyangka bisa ditipu oleh Yuanen Yehui. Aku apa? Cepat, ayo menuju ke pertemuan. Di mana mereka? Apakah kamu ingin mereka menunggu kami? Kata Yuanen Yehui dengan nada marah. Xie Xie tertegun sejenak. Namun, pada saat berikutnya, dia sangat gembira.
Dia menatap sepasang cincin di jarinya dan bertanya dengan cara mengeksplorasi, jadi, apa kamu mengatakan, iya? Yuanen Yehui mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Aku kira aku bisa hidup dengan itu demi sepasang cincin. Haha, luar biasa. Xie tiba-tiba memeluk Yuanen Yehui dan kemudian berbalik sekali. Sesaat kemudian, keduanya melesat langsung ke langit. Terlepas dari betapa beratnya hal itu, hasilnya pada akhirnya luar biasa. Apa yang bisa lebih mengagumkan dari ini? Di tengah danau Dewa Laut, mahkota raksasa besar menutupi langit dan menutupi matahari. Pada saat Xie dan Yuanen Yehui tiba di tempat di atas mahkota, mereka segera tenggelam dalam sumber kehidupan yang kaya. Sementara itu, area di atas tajuk ramai dikunjungi orang. Yang mengejutkan semua orang, layar besar dipasang di area tersebut. Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan berpegangan tangan, sementara Su Lizi memegang tangan Ye Xinglan. Terlepas dari mereka, semua pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang dengan peringkat judul Douluo dan di atasnya hadir. Mereka adalah Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, Douluo Long Yewei Gelap Terang, Douluo Zhang Xin Asmara, Douluo Chao Dezi Tanpa Batas, Lan Musi, Tang Yingmeng, Aruheng, dan Sima Jinci. Semua orang berseri-seri dengan gembira. Juga hadir adalah 7 iblis tua dengan tubuh padat mereka yang membuat mereka terlihat nyata, hampir seperti manusia. Karena efek dari kekuatan hidup yang sangat kaya dari pohon abadi kuno, meskipun mereka tidak dapat dibangkitkan sebagai manusia, energi mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukan masalah bagi mereka untuk berada jauh dari Seven Saint Abyss untuk waktu yang singkat. Sekilas, Xie melihat mertuanya, Tuan Yuanen Tiandang, berdiri di antara kerumunan. Namun, ekspresinya tidak terlihat menyenangkan. Yuanen Tiandang baru mengetahui tentang upacara lamaran setelah diundang Yuanen Zentian. Dia tidak bisa membantu mendengus ketika dia melihat putrinya terbang bergandengan tangan dengan Xie. Selain itu, dia melihat cincin di jari putrinya. Xie juga merasa agak canggung. Dia mengintip Yuanen Yehui di sampingnya. Yuanen tidak berkomentar seolah-olah dia tidak menyadari ketidaksenangan ayahnya. Haha, sepertinya kamu juga berhasil, kata Yue Zhengyu yang terkekeh. Apa yang kamu maksud dengan sebenarnya? Tanya Xie dengan nada tidak senang. Long Yewei terbatuk dan berkata, baiklah. Kami telah mengundang semua orang di sini hari ini untuk menjadi saksi bagi anak-anak ini. Begitu dia berbicara, pandangan semua orang secara alami beralih ke muda Elder Long. Tatapan Long Yewei menyapu ke 6 orang ini secara berurutan. Sepertinya kalian semua sudah berhasil dalam lamaran pernikahan kalian. Sebagai senior dan guru kamu, aku sangat senang untuk kamu semua. Kaulah yang melangkah untuk memimpin Akademi Shrek untuk mendapatkan kembali kejayaannya saat Akademi Shrek menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua yang kamu lakukan untuk Akademi pasti akan tercatat dalam sejarah. Dalam seluruh sejarah Akademi Shrek, hanya 2 generasi dari Yang Mulia, Dewa Laut dan Douluo Es Suci yang dapat dibandingkan dengan kamu. Ini adalah acara yang menguntungkan bagi kamu hari ini. Aku ingin mewakili Akademi untuk memberikan berkat aku kepada kalian semua. 6 dari mereka berdiri dalam barisan dan memberi hormat pada Elder Long. Terima kasih, Elder Long. Long Yewei berkata sambil tersenyum, kami, orang tua, harus mengucapkan terima kasih sebagai gantinya. Justru karena orang-orang muda luar biasa seperti kamu yang telah maju, kami dapat pensiun dengan honorably. Haha, mari kita tunggu lamaran pernikahan Tang Wulin yang berhasil, agar kita bisa mengatur tanggal pernikahan dan mengatur pernikahan termegah untuk kalian semua. Aku sudah membahas ini dengan 2 yang mulia, Doulos yang asmara dan tak berperasaan. Ini akan menjadi kemuliaan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Kami kemudian akan menyiapkan pesta besar dan mengundang semua orang. Aku di sini, Mai Darius. Pernikahan 7 monster Shrek tentunya akan menjadi acara akbar bagi seluruh benua, terutama pernikahan Kaisar Naga Douluo Tang Wulin dan Putri Naga Perak Gu Yuena. Mereka adalah pahlawan yang menyelamatkan benua. Tunggu, suara tidak harmonis menyela. Hati Xie bergetar. Apa yang aku takuti menjadi kenyataan. Suara itu milik Yuanen Tiandang. Yuanen Tiandang berjalan maju dengan langkah panjang. Long Yewei melihat ke arahnya. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu, Heavenly Wild Douluo? Yuanen Tiandang memelototi Xie dan berkata, ada pepatah mengatakan perjodohan seorang putri ditentukan oleh orang tua. Pernahkah kamu meminta aku untuk menikahi putri aku? Yuanen Zentian sedikit mengernyit, tetapi dia juga tidak menghentikan putranya karena dia sangat menyadari cinta Yuanen Tiandang pada Yuanen Yehui. Jika Xie bahkan tidak bisa melewati sisinya, itu pasti gagal. Xie tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia maju selangkah. Dia akan berbicara ketika dia merasakan kekuatan yang luar biasa mendorongnya kembali ke posisi semula. Yuanen Yehui melangkah maju dan berkata kepada Yuanen Tiandang, ayah, pernikahan adalah masalah antara dia dan aku. Aku sudah mengatakan ya jadi kamu harus memberikan restu kepada kami. Mungkinkah kamu akan mempersulit putri kamu di depan mata banyak orang? Begitu kata-kata itu diucapkan, sikap mendominasi Yuanen Tiandang hancur. Dia terus berbicara dengan nada tidak senang, aku tidak bisa membiarkan putri aku tertipu dan dibawa pergi oleh orang menyebalkan ini. Dia belum lulus ujianku. Yuanen Yehui berkata tanpa ragu sedikit pun, aku sudah mengujinya. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Selain itu, kami akan tetap di akademi setelah ini. Kamu juga tinggal di kota Shrek, jadi kami akan selalu menemani kamu. Ayah, beri kami restumu. Yuanen Tiandang akhirnya dikalahkan setelah melihat tatapan tajam Yuanen Yehui. Dia benar-benar takut putrinya yang pantang menyerah akan benar-benar ikut dengan Xie dan pergi jika dia terus melakukan ini. Saat itu, dia akan kehilangan lebih dari yang dia peroleh. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali membuka lengannya. Datang dan peluk ayahmu. Yuanen Yehui akhirnya tersenyum. Dia berjalan ke depan dan memeluk ayahnya. Ayah, aku akan selalu menjadi putrimu. Kamu bisa memeluk aku kapanpun kamu mau. Aku akan berada tepat di sisimu. Aku membiarkan bocah orang menyebalkan itu pergi terlalu mudah. Mereka berpisah dari pelukan. Yuanen Tiandang memelototi Xie dengan ganas. Jika kamu memperlakukan putri aku dengan buruk, tunggu dan lihat saja. Xie berkata sambil tersenyum pahit, jika aku memperlakukannya dengan buruk, kamu tidak perlu datang. Dia akan lebih dari cukup. Apa menurutmu dia akan menunjukkan belas kasihan padaku? Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di seluruh tempat itu tertawa terbahak-bahak. Kecanggungan dari beberapa saat yang lalu telah lenyap, dan Xie akhirnya bisa tenang.
Dia menarik kembali tangan Yuanen Yehui dengan puas. Layar lebar dipasang sebelum semua orang menyala, dan sesosok tubuh muncul. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan pancaran keemasan. Bukankah itu Tang Wulin? Layar tersebut menampilkan citra satelit yang sangat jernih. Tang Wulin mengenakan setelan seremonial putih yang disulam dengan pola naga emas. Pola naga tidak terlalu rumit, tetapi mereka melengkapi wajah tampannya dengan sempurna. Dia memancarkan kualitas seperti Tuhan. Dia terbang di langit dengan kecepatan tetap, tidak terburu-buru ataupun menunggu, menuju ke arah pagoda jiwa. Layar menunjukkan bahwa pagoda roh sudah terlihat dan dia akan segera tiba. Di markas spirit pagoda, menara pagoda yang tinggi berdiri tegak. Tang Wulin sangat akrab dengan tempat itu, tetapi dia selalu datang dengan niat bermusuhan sebelumnya. Dia hanya datang dengan damai ketika dia harus memverifikasi baju perangnya. Kali ini, dia datang ke pagoda yang tinggi ini untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa istrinya akan menjadi pemimpin pagoda jiwa. Tentu saja, kedatangannya menarik perhatian pagoda jiwa. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak mencoba untuk menyamar dan auranya begitu agung. Sementara itu, Gu Yuena sedang berdiri di depan jendela. Posisinya memungkinkan dia untuk melihat siluet cahaya keemasan yang bergerak ke arahnya semakin dekat dan lebih dekat. Dia mengenakan gaun perak, pakaiannya melengkapi keindahan rambut peraknya. Dia seperti gadis peri yang turun dari atas. Master Pagoda, Yang Mulia Kaisar Naga Douluo ada di sini. Lihat, staf Pagoda Jiwa telah melaporkan kejadian tersebut kepadanya sebelumnya. Aku akan mengurusnya sendiri, kata Gu Yuena dengan acuh tak acuh. Pada saat yang tepat ini, tatapannya tertuju pada Tang Wulin. Dia telah bersamanya sejak dia masih kecil. Saat itu, keluarganya sangat miskin. Dia mulai magang sebagai pandai besi ketika dia masih muda untuk berkultivasi. Dia masih ingat bagaimana dia enggan menghabiskan uang yang diperoleh dari pemalsuan, namun dia selalu membeli permen untuk Nair. Dia adalah saudara yang hebat tanpa keraguan. Dia sangat baik. Dia menjadikan dirinya sendiri hari ini selangkah demi selangkah, membuat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak kesulitan yang dia alami. Berapa banyak rasa sakit yang dia alami. Dia dipisahkan dari keluarganya sementara gurunya tewas dalam pertempuran. Pukulan telak yang berulang-ulang tidak membuatnya jatuh. Dia berkembang seiring waktu, dan dia memiliki hati yang teguh. Dia belum pernah melihatnya mengenakan pakaian yang begitu megah. Tidak diragukan lagi bahwa pakaian seremonial putihnya dibuat khusus untuknya. Itu melengkapi sosoknya yang hampir sempurna sehingga dia terlihat lebih tampan dan maskulin. Rambutnya biru, dan tertiup angin untuk membuatnya terlihat sangat kuat. Matanya sebening kristal dan penuh dengan gairah yang kaya. Aura panas yang menyengat membuatnya merasa seolah dia akan meleleh sepenuhnya. Dia semakin dekat dan dekat dengan sangat cepat. Dia bisa dengan jelas merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Dia telah melihatnya juga. Meskipun dia berdiri di belakang jendela, mata iblis ungu miliknya telah melihatnya. Gaun perak menonjolkan pinggangnya yang ramping. Dia selalu terlihat sempurna baginya. Dia menyukai matanya yang besar dan ungu serta sosoknya yang proporsional, ramping, dan tinggi. Dia akrab dengan setiap bagian dan bagian dari dirinya, namun hatinya akan tetap menyala setiap kali dia melihatnya, seolah-olah itu dipenuhi dengan semangat yang tak terlukiskan. Kehadirannya memenuhi hatinya sampai penuh. Cintanya padanya tidak pernah goyah bahkan sedikit pun. Dia akhirnya sampai pada saat yang terasa seperti momen paling penting dalam hidupnya. Semua rintangan yang memisahkan mereka di masa lalu telah lenyap menjadi ketiadaan setelah pertempuran besar itu. Dia merasa tidak ada orang lain yang bisa menghentikannya di dunia ini. Dia adalah putra Raja Dewa dan memiliki status paling elegan. Dia adalah pemimpin Akademi Shrek dan Sekte Tang dengan pendukung paling kuat. Penguasa pesawat itu adalah kakeknya dan inti kehidupannya adalah neneknya. Dia juga telah mengembangkan peringkat dewa sejati dan dia sudah berdiri di puncak dunia ini. Dia memberinya dirinya yang sempurna, meskipun dia bukan seorang perfeksionis, dan dia berharap dia bisa bersamanya dalam arti yang sebenarnya. Mereka akan hidup dan berbagi segalanya tanpa membedakan satu sama lain sehingga mereka dapat menikmati kebahagiaan mereka di dunia ini. Aku di sini, sayangku. Apakah kamu siap? Tang Wulin berhenti di udara ketika dia berada sekitar 1000 meter dari markas pagoda roh. Dia tidak bergerak lebih jauh ke depan lagi dan tersenyum pada Gu Yuena yang berdiri di belakang jendela. Kemudian, dia mengangkat tangannya perlahan dari sisi tubuhnya. Seketika, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih terang. Meskipun mereka mungkin telah disaksikan oleh ribuan orang, dengan banyak yang menonton melalui satelit, momen ini hanya milik mereka berdua, dalam pandangan Tang Wulin. Semua yang dia lakukan adalah untuk orang di hadapannya. Ada raungan naga dalam yang membuat garis darah Raja Naga Perak Gu Yuena bersenandung pelan sebagai balasan. Mereka bisa dengan jelas merasakan jantung mereka berdetak pada frekuensi yang sama. Tang Wulin bisa merasakan cintanya dan emosinya yang melonjak. Tangannya menggambar lingkaran di udara, memunculkan lingkaran cahaya berbentuk hati emas raksasa. Dengan tubuh Tang Wulin di tengahnya, hati itu berkembang dan mewarnai seluruh langit dengan emas yang indah. Segera setelah itu, lapisan lingkaran cahaya berbentuk hati yang tumpang tindih menyebar dan menyebar ke sekitarnya. Menikah dengan saya di kota langit abadi, Su Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, di mana upacara sederhana yang dijanjikan kepada kami. Bahkan tanpa melihat ke layar, mereka bisa melihat lingkaran cahaya berbentuk hati emas dari kota. Meski begitu, ini hanya milik mereka berdua dan bukan milik orang lain, Tang Wulin tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara dengan Gu Yuena dan dia juga tidak segera maju. Ya, dia benar. Ini adalah masalah yang hanya dimiliki oleh mereka berdua. Meski begitu, bagaimana mungkin dia tidak berlebihan untuknya? Dia ingin menunjukkan kepada seluruh benua bahwa ini adalah proposal yang inovatif. Dia mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya lalu membalikkan pergelangan tangannya untuk membuat gerakan tangan seolah-olah dia sedang memegangi jantungnya. Bunga besar merah muda yang cantik mekar di telapak tangannya, memancarkan lingkaran cahaya merah muda. Tang Wulin membuat gerakan mengangkat dengan tangannya. Bunga merah muda itu melayang dan melayang di udara, lingkarannya menyebar dengan cara yang menggugah hati. Cahaya merah muda lembut beredar di udara sementara lingkaran cahaya menyebar keluar, dan sesuatu yang unik sedang terjadi. Di tanah, anakan hijau tua mulai menjulur dari tanah secara perlahan dengan markas pagoda roh sebagai titik pusatnya. Mereka tumbuh dengan mantap dan sehat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka.
Cabang-cabang besar penuh daun dengan tunas-tunas kecil mulai terbentuk. Kuncupnya mekar menjadi bunga putih kecil murni seperti salju. Dalam selusin napas, dataran di sekitar pagoda roh telah berubah menjadi lautan bunga, diatur dalam tingkatan. Mereka tampaknya memiliki tekstur yang luar biasa. Warna putih melambangkan kesucian dan cinta tulusnya padanya. Gu Yuena berdiri di depan jendela dan menyaksikan area di luar berubah menjadi lautan bunga. Sosok cantiknya sedikit gemetar dan bulu matanya bergetar sebagai tanda suasana hatinya yang kurang tenang. Tang Wulin merentangkan lengannya ke samping dan menangkupkan kedua tangannya untuk membuat gerakan mengangkat. Seketika, pemandangan yang mengejutkan muncul. Bunga yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya berubah dari putih menjadi merah muda pucat dan berubah dari murni menjadi pesona dalam sekejap. Warna merah muda menyebar melalui lautan putih dan membentuk hati raksasa yang sempurna untuk Gu Yuena. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan melalui citra satelit sangat terkejut dengan kemampuan luar biasa Tang Wulin untuk mengendalikan tanaman. Sebagai Nature's Child, dia menjadi semakin selaras dengan kekuatan kehidupan dunia mengikuti evolusi inti hidupnya. Dia menjadi bagian integral dari dunia. Di sisi lain, ini baru permulaan. Lapisan bunga segar yang tumpang tindih berubah sekali lagi. Kali ini, mereka memperoleh segudang warna yang menakjubkan. Ada yang biru melambangkan air, merah untuk api, hijau untuk angin, kuning untuk bumi, ungu tua untuk kegelapan, dan putih untuk terang. Terakhir, ada pula perak yang melambangkan ruang. Bunga warna-warni tersebar di seluruh dataran. Ketujuh warna ini juga melambangkan 7 elemen yang dikendalikan oleh Gu Yuena. Mata Gu Yuena secara bertahap menunjukkan kegilaannya. Bibir merahnya terkatup rapat dan hanya ada satu suara yang bergema di dalam hatinya. Wulin, semuanya patut diketahui bahwa aku memilikimu dalam hidupku. Aku bersedia mengorbankan apapun untuk kamu. Dengan iringan bunga 7 warna, Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Seketika, naga emas raksasa menyerang dari belakangnya. Ia melebarkan sayapnya dan memutar tubuhnya yang panjangnya 30 meter di sekitar langit. Tang Wulin perlahan-lahan dibawa ke depan di atas kepala naga besar itu. Sementara itu, semua bunga di tanah mulai berubah warna sekali lagi saat Tang Wulin maju. Sebagian besar warna dengan cepat memudar, hanya menyisakan warna merah cerah yang melambangkan ketulusan. Tangkai mawar merah memanjang, menjulang lurus ke atas dan melingkari pangkal pagoda roh. Itu mengubah markas pagoda roh menjadi dunia bunga secara instan. Bunga merah menyala naik dan menopang tubuh naga emas saat Tang Wulin melanjutkan. Dia semakin dekat dan dekat. Pada saat itu, jantung Gu Yuena mulai berdetak kencang. Dia tiba di hadapannya, dan tidak ada keraguan bahwa momen ini disaksikan oleh orang-orang di seluruh benua. Tak terhitung jumlahnya menyaksikan lamaran pernikahan yang akan dicatat dalam sejarah seluruh benua. Tang Wulin membuat gerakan mengundang ke arah Gu Yuena ketika dia tiba di jendela. Ada kilatan cahaya perak berkedip, dan putri naga perak yang mengenakan gaun perak tiba di hadapannya dengan menggunakan perubahan spasial. Mereka saling bertatapan. Hanya refleksio mereka sendiri ada di pandangan mereka. Hari ini akhirnya tiba. Aku sudah menunggu jauh, terlalu lama untuk itu. Tang Wulin terdengar seperti tersedak ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Gu Yuena tidak berbicara tetapi menatapnya dengan bingung. Matanya tampak bingung saat memancarkan emosi yang kompleks. Gu Yue, kami sudah saling kenal sejak kami di Akademi Shrek. Ini sudah sangat, sangat lama. Rasanya seolah-olah dunia berubah dalam rentang waktu itu. Kami telah mengalami semua jenis kesulitan dan kepahitan bersama dan juga menikmati saat-saat manis yang tak terhitung jumlahnya juga. Hari ini, aku akhirnya bisa berdiri di hadapan kamu di mata publik. Hatiku hanya pernah mencintaimu dan kamu sendiri. Kamu akan menjadi satu-satunya yang aku cintai di masa depan juga. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil tempatmu di hatiku. Gu Yue, aku mencintaimu. Saat dia berbicara, Tang Wulin berlutut di atas kepala Goldsong. Dia mengangkat tangan kanannya. Sisik naga emas di telapak tangannya membalik untuk mendorong cincin yang tampak aneh ke tengah telapak tangannya. Cincin itu tampak sangat mewah. Warnanya biru tua, tetapi goresan samar bisa dilihat di permukaan cincin. Tidak ada fluktuasi energi yang terpancar dari cincin itu, namun keterkejutan melintas di mata Gu Yuena ketika dia pertama kali melihatnya. Dia tahu asal-muasal cincin ini. Lebih tepatnya, orang harus mengatakan bahwa hanya dia dan Tang Wulin yang menyadari betapa berharganya itu. Gu Yuena sedikit menggigit bibir bawahnya. Sosoknya perlahan melayang ke depan dan tiba di depan Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya dengan sangat serius. Menikahlah denganku, Gu Yue. Aku akan menghabiskan setiap hari dan malam selama sisa hidup aku melindungi kamu, menemani kamu, merawat kamu, dan mencintai kamu. Aku sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai Master Pavilion Dewa Laut dan Master Sekte Tang. Oleh karena itu, orang yang berdiri di hadapan kamu hanyalah Tang Wulin dan Tang Wulin murni. Aku akan selalu bersamamu apapun yang ingin kamu lakukan di masa depan. Gu Yuena perlahan mengangkat tangannya saat tangannya bergetar sedikit. Denyut nadi Tang Wulin juga berdebar kencang. Dia telah menunggu kedatangan hari ini dengan cara terlalu lama dan itu juga sangat penting baginya. Akhirnya, Gu Yuena mengulurkan tangan kirinya ke Tang Wulin. Dua baris air mata mengalir di wajahnya di luar kendalinya. Tangan Tang Wulin juga gemetar. Emosinya membuat dia berjuang untuk mengendalikan tangannya yang jelas memiliki kekuatan Tuhan. Akhirnya, dia mengeluarkan cincin itu dan memasukkannya ke jari manis kanan Gu Yuena dengan hati-hati. Pada saat cincin itu dipasang, Tang Wulin hanya bisa merasakan seolah-olah hatinya tersulut. Sejak saat itu, dia adalah istrinya. Cincin itu memancarkan lingkaran cahaya biru samar. Pada saat itu, Gu Yuena tiba-tiba menarik tangannya dan dengan cepat mendorong dada Tang Wulin, mendorongnya pergi. Tang Wulin merasakan kekuatan yang luar biasa memancar melalui dirinya dan mendorong tubuhnya kembali dalam sekejap. Tidak hanya itu, petak besar mawar terlempar oleh energi yang melonjak dan berubah menjadi hujan bunga yang memenuhi langit. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan pemandangan dari kota langit abadi sangat tersentuh. Mereka tidak bisa menahan napas karena tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. 1955 kita ditakdirkan menjadi musuh. Gu Yuena jelas mengenakan cincin yang diberikan kepadanya oleh Tang Wulin. Mengapa dia melakukan itu? Orang yang paling terkejut adalah Tang Wulin. Dia menatap Gu Yuena dengan tatapan heran. Dia tampak bingung. Gu Yue, kamu. Mata Gu Yuena berlinang air mata. Dia menatap tajam ke arah Tang Wulin dan bergumam pada dirinya sendiri, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menjadi istrimu. Tang Wulin, aku mencintaimu.
Apakah kamu belum menemukannya sekarang? Kita tidak mungkin bisa bersama. Sejak aku bangun, kita ditakdirkan untuk menjadi musuh. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Gu Yue, hal-hal itu tidak penting. Secara alami, aku telah membayangkan bahwa kamu tidak mungkin menjadi manusia. Aku sangat menyadari penyalahgunaan umat manusia terhadap binatang jiwa. Namun, kamu adalah guru pagoda jiwa. Kamu sekarang mengendalikan jiwa roh di benua itu. Selain itu, bukankah kamu membiarkan makhluk jiwa di platform 10.000 binatang yang kamu bangun? Kamu telah mencapai hasil yang mengesankan. Jiwa binatang akan segera terisi kembali. Kami tidak dapat mengembalikan apa yang telah dilakukan umat manusia di masa lalu. Namun, aku akan membantu kamu untuk menjaga hubungan antara makhluk buas jiwa dan umat manusia di masa depan. Syok bisa dilihat di mata Gu Yuena. Jadi, ternyata kamu sudah mengetahuinya. Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, aku bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin aku masih belum tahu setelah semua itu terjadi? Sebenarnya aku curiga saat pertama kali memberitahuku tentang kisah Dewa Naga. Faktanya, hubungan antara ayah aku dan aku memberi aku firasat tentang kebenaran. Aku mempelajarinya ketika ayah aku memberitahu aku tentang asal-usul garis darah Raja Naga Emas di tubuh aku. Bagaimana mungkin kamu tahu tentang misteri Dewa Naga jika kamu adalah orang biasa? Aku mencari buku dan catatan kuno di Akademi Shrek dan Sekte Tang, tetapi sama sekali tidak menyebutkan Dewa Naga. Pagoda jiwa didirikan setelah kami. Bagaimana mungkin itu bisa direkam? Namun, aku memiliki keraguan aku saat itu. Namun demikian, kami mulai terlibat dalam transformasi Dewa Naga. Itu jelas merupakan perpaduan dari dua bagian Dewa Naga. Pada saat itu, aku benar-benar sampai pada suatu kesimpulan. Selain itu, aku curiga bahwa tujuan kamu bergabung dengan pagoda jiwa tentu tidak seperti yang terlihat. Namun, itu semua tidak penting. Kamu tidak pernah benar-benar menyakiti umat manusia karena aku telah mengawasi kamu dengan cermat selama ini. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Kami bertempur melawan musuh yang tangguh bersama-sama dan mengalahkan pesawat abisal. Kamu adalah pahlawan umat manusia sekarang. Kami saat ini berada di tempat otoritas di benua Douluo. Jika kamu mau, aku pasti akan membantu kamu membangun rumah bagi jiwa binatang. Bersama-sama, kita akan menjaga keseimbangan ekologi. Gu Yuena tertegun sesaat setelah mendengar pernyataan Tang Wulin. Saat itu, air mata di matanya sudah mengering. Jadi, ternyata kamu memang menyadarinya selama ini. Sudut bibirnya membentuk senyum pahit. Tang Wulin menjadi tidak sabar. Dia merasa tidak nyaman saat melihat ekspresi Gu Yuena. Gu Yue, kamu. Gu Yue melambaikan tangannya untuk memecat Tang Wulin. Dengarkan aku. Jika permusuhan membasmi klan benar-benar bisa diselesaikan seperti yang kau katakan, maka aku tidak akan kesakitan lagi karenanya. Kamu benar. Aku tepatnya adalah Raja Naga Perak yang berubah dari Dewa Naga setelah dia dipotong oleh pedang Dewa Siulo. Aku juga orang yang lolos dari alam ilahi di masa lalu. Aku terluka parah pada saat itu, jadi aku melarikan diri ke benua Douluo untuk menghindari pengejaran alam ilahi. Pada saat itu, hutan Great Stardow hanyalah hutan kecil yang tidak mencolok. Faktanya, umat manusia baru saja muncul di dunia pada saat yang sama. Aku tertidur lelap selama bertahun-tahun. Karena efek dari pesawat itu, aku tidak punya pilihan selain membuang kekuatan Tuhanku dan menyatukan diriku dengan hutan Dow bintang besar. Pada gilirannya, bentuk kehidupan di hutan Great Stardow berlipat ganda dan tumbuh secara bertahap. Akibatnya, hutan jiwa binatang terbesar di benua diciptakan, dan banyak binatang jiwa hidup kembali. Dalam arti tertentu, semua makhluk jiwa di hutan Great Stardow adalah subjek aku. Aku menemukan bahwa subjek aku Being dibantai oleh umat manusia hampir sampai pada titik kepunahan ketika aku bangun dari tidur nyenyak. Ribuan makhluk jiwa terbunuh. Mereka adalah makhluk hidup yang juga merupakan bagian integral dari keseimbangan ekologi. Bagaimanapun, umat manusia memburu dan membunuh mereka karena alasan egois hanya agar mereka bisa menjadi master jiwa yang kuat. Beberapa dibunuh tanpa alasan. Faktanya, hutan Great Stardow dijarah oleh umat manusia sampai hampir punah. Soul Beast yang selamat langka jumlahnya. Banyak makhluk jiwa terbunuh sampai tidak ada benih kehidupan yang tersisa. Aku bahkan tidak bisa membangkitkan klan mereka menggunakan platform 10.000 binatang sesudahnya. Berapa banyak klan makhluk jiwa kita yang dihancurkan oleh umat manusia? Akankah permusuhan diselesaikan hanya dengan pernyataan sederhana dari kamu untuk memberi ruang hidup bagi mereka di masa depan? Dari sudut pandang umat manusia, makhluk buas jiwa kami telah menjadi sumber daya kamu sejak awal. Perangkat jiwa kamu dikembangkan ke tahap lanjutan, dan kamu bahkan telah menciptakan jiwa roh. Mengapa kamu masih memusnahkan makhluk jiwa kami meskipun kamu memiliki jiwa roh buatan manusia? Bahkan makhluk jiwa yang masih hidup dipelihara di kandang oleh pagoda roh. Kejahatan manusia telah menyebabkan hampir punahnya jiwa-jiwa binatang. Keserakahan kamu yang menyebabkan ketidakseimbangan di dunia. Bahkan alam ilahi hanya peduli pada umat manusia. Pernahkah ia berempati dengan makhluk jiwa kita? Ayahmu benar-benar maha kuasa pada masanya. Dia memenuhi reputasinya sebagai pemimpin Dewa Raja. Dia menyusun rencana besar 10.000 tahun yang lalu untuk secara mengejutkan melahap rencana lain dan menetralkan ancaman di benua Douluo. Aku mengaguminya karena itu, tetapi aku juga sangat terkejut. Rencananya dimaksudkan untuk membantu umat manusia. Tapi, apakah dia pernah menganggap jiwa binatang? Dunia akan menjadi tidak seimbang ketika jiwa binatang tidak ada lagi. Untuk selanjutnya, benua Douluo pasti akan menurun juga. Aku menyusun rencana setelah aku mengetahui hal ini saat bangun. Kekuatan kami masih kurang bagi aku untuk mengalahkan umat manusia karena aku bukan lagi ketuhanan pada saat itu. Karena itu, kami terintegrasi ke dalam dunia kamu untuk mempelajari lebih lanjut tentang umat manusia untuk mengetahui kelemahan kamu untuk membalas dendam dan menghancurkan kamu. Hasilnya, Naer datang. Keberadaan Naer membantu kami memahami umat manusia dengan lebih baik. Pada titik ini, Gu Yuena berhenti. Matanya dipenuhi dengan permusuhan. Namun, ada juga penderitaan yang luar biasa dalam permusuhannya. Namun, yang sangat mengejutkan aku tidak kalah dari umat manusia melainkan dari emosi manusia. Hal pertama yang menyadarkan aku setelah menjadi manusia adalah menemukan bahwa aku dipengaruhi oleh emosi manusia. Naer jatuh cinta padamu. Pada saat yang sama, aku terlibat secara tak terpisahkan sebagai hasil dari taruhan di antara kami. Naer dan aku belum sepenuhnya bersatu. Bayangannya masih ada sampai batas tertentu. Sebagai dewa dari makhluk jiwa, aku harus memimpin makhluk jiwa untuk membalas dendam kepada kamu. Larangan, aku jatuh cinta padamu.
Pada titik ini, air mata mengalir tak terkendali dari matanya yang indah. Namun, Tang Wulin, kamu harus menyadari bahwa hubungan kita tidak mungkin bertahan lama. Dari saat aku terbangun, aku bersama pihak lawan sepenuhnya. Di sisi lain, kamu adalah pahlawan umat manusia. Kami berdua mewakili orang yang terpisah, dan kami berdua adalah makhluk yang berdiri di puncak. Jadi, kita tidak ditakdirkan untuk menjadi pasangan yang sudah menikah melainkan musuh. Gu Yuena mengangkat tangan kanannya. Sinar cahaya perak yang menyilaukan berkilauan. Itu tepatnya tombak naga perak miliknya. Tombak naga perak disapu secara horizontal di depan tubuhnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya perak yang mempesona. Sinar perak raksasa itu memiliki panjang ribuan meter. Semua bunga liar di depannya, bahkan mawar yang mekar di tanah jatuh ke jurang besar yang diukir seketika oleh pancaran tombak. Mulai saat ini, ikatan kami putus. Kita hanya bisa menjadi musuh. 1955. 1956 dasi putus mulai saat ini, ikatan kita putus. Kita hanya bisa menjadi musuh. Ketika dia menyelesaikan pernyataannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Celah raksasa terbuka di langit. Celah itu muncul tepat di atas markas spirit pagoda. Segera setelah itu, siluet besar keluar dari celah secara berurutan dan melayang di udara. Dua siluet terdepan adalah yang terbesar. Mereka segera menuju ke Gu Yuena dan berdiri di punggungnya. Tang Wulin dikejutkan oleh ucapan tegas Gu Yuena dan tindakan selanjutnya. Dia tidak bisa menahan perubahan ekspresi yang drastis, dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan saat melihat dua siluet ini. Itu karena dua siluet yang berdiri di belakang Gu Yuena tidak lain adalah paman buyutnya. Mereka adalah Asure Ox Piton dan Titan Giant Ape yang bertarung bersama Tang San di masa lalu dan tidak keberatan mengorbankan diri untuk menyelamatkan ibunya. Mereka adalah dua bersaudara, Daming dan Erming. Di belakang mereka, banyak binatang buas termasuk Dewa Binatang di Tian, Raja Seribu Iblis, Tuan Beruang, Angsa Giok, Naga Iblis Kegelapan, dan lainnya yang berdiri dalam barisan. Banyak makhluk jiwa yang lebih kuat muncul berturut-turut. Celah raksasa secara bertahap meluas di langit sebelum berubah menjadi awan cahaya hijau besar. Itu melayang di atas dengan kekuatan dan vitalitas. Namun, itu berbeda dari pohon abadi dalam arti memiliki niat membunuh yang kejam. Aura yang dipancarkan dari tubuh setiap jiwa binatang itu bermusuhan. Bahkan ada lebih banyak makhluk jiwa yang keluar dari celah. Kemudian, pancaran hijau berubah menjadi pusaran yang sangat besar. Pusaran itu jelas terkait dengan dunia kecil. Itu sangat berbeda dari dunia kecil yang biasa dilihat Tang Wulin. Dunia kecil sangat stabil. Selain itu, energi di dunia kecil ini sangat besar. Apakah itu? Platform 10.000 binatang. Kata-kata itu keluar dari bibir Tang Wulin. Tempat yang berisi Daming dan Erming tepatnya adalah platform 10.000 binatang. Mereka adalah penguasa tempat itu. Pada saat yang sama, lebih banyak makhluk jiwa mulai muncul dari platform 10.000 binatang. Hanya butuh waktu singkat sebelum lebih dari 100.000 jiwa binatang muncul di udara. Beberapa adalah makhluk jiwa yang bisa terbang, tetapi lebih banyak makhluk jiwa yang terwujud di tanah. Mereka mengorganisir diri menjadi formasi padat di dataran. Sementara itu, ekspresi Tang Wulin berubah tidak menyenangkan. Terlepas dari banyaknya musuh di hadapannya, dia hanya bisa melihat Gu Yuena. Mengapa? Mengapa kamu harus melakukan ini? Semua bencana telah diatasi dengan usaha keras. Kita akhirnya bisa bersama. Mengapa kamu harus melakukan ini? Air mata di mata Gu Yuena telah lenyap. Hanya ada tekad dalam tatapannya. Dewa binatang di Tian mendengus sekali. Tang Wulin, ini mungkin bencana bagi umat manusia, tapi ini adalah kesempatan bagi kita para makhluk jiwa untuk mendapatkan kembali kejayaan kita. Kami sudah menunggu lama untuk hari ini. Di bawah kepemimpinan yang mulia, kami pasti akan merebut benua Douluo sekali lagi untuk merevitalisasi dunia ini. Tang Wulin menatapnya dengan dingin. Meskipun basis kultivasi Dewa Binatang di Tian yang mendekati 1 juta tahun, dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya di bawah pandangan sekilas Tang Wulin. Dia menggigil tak terkendali karena hawa dingin dan mendapati dirinya tidak mampu melanjutkan pidatonya. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke Gu Yuena. Karena kamu akan membalas dendam pada umat manusia, aku pasti akan menjadi penghalang terbesarmu. Lalu mengapa kau menyelamatkanku ketika Dewa Binatang mencoba membunuhku di masa lalu? Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak tahu bahwa siluet perak yang menyelamatkannya adalah Gu Yuena? Tidak hanya itu, Gu Yuena yang menyelamatkannya pada banyak kesempatan setiap kali dia terjebak dalam situasi hidup dan mati. Gu Yuena tidak berbicara saat dia menatapnya dengan tenang. Mereka saling menatap mata satu sama lain, membuat kontak mata yang stabil. Apakah kamu benar-benar harus melakukan ini? Tang Wulin menatapnya dengan tatapan tajam. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Ini satu-satunya jalan. Sudut bibir Tang Wulin melengkung menjadi senyuman pahit. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa makhluk jiwamu dapat mengalahkan umat manusia dan mendominasi benua Douluo sekali lagi? Paman, apakah kamu akan membantunya juga? Daming berkata dengan ekspresi tegas, Wulin, ini bukan karena kami ingin membantunya, tapi kami tidak punya pilihan. Seperti yang dikatakan Raja Naga Perak, makhluk jiwa akan lenyap di dunia ini jika kita tidak mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, Daming dan aku pada awalnya adalah makhluk jiwa. Di masa lalu, Raja Naga Perak bertemu dengan kami untuk membahas masalah ini, dan kami setuju untuk mendukungnya. Selain itu, darah binatang buas juga mengalir di tubuh kamu. Faktanya, itu bahkan melampaui garis keturunan manusia. Nenek Tang Wulin, Ain, adalah monster jiwa. Dengan demikian, ayahnya, Tang San memiliki garis keturunan setengah dari monster jiwa. Di sisi lain, ibunya Xiao Wu adalah kelinci tulang lunak berusia 100.000 tahun. Akibatnya, tubuh Tang Wulin sebenarnya adalah 3/4 dari garis keturunan makhluk buas jiwa. Erming berkata, Wulin, kemarilah ke sisi kita. Bergandengan tangan dengan Raja Naga Perak dan kita pasti akan bisa menetapkan aturan untuk dunia ini sekali lagi. Itu satu-satunya cara kita membiarkan umat manusia pergi dan tidak memusnahkan mereka. Namun, kekuatan utama dunia ini tidak dapat diberikan kepada umat manusia. Karena alasan ini, kami tidak ragu untuk berperang. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Terlepas dari garis keturunan aku harus melindungi umat manusia. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu melawan umat manusia dan menguasai dunia ini hanya dengan mengandalkan kekuatan kamu sekarang? Ditian berkata dengan dingin, penguasa pesawat sedang tidur nyenyak, begitu juga pohon abadi.
Siapa lagi yang akan mendukung kamu? Meskipun umat manusia memiliki banyak pembangkit tenaga listrik, kami memiliki keyakinan mutlak pada diri kami sendiri secara alami, belum lagi kami memiliki keberanian untuk berada di sini. Yang mulia, tolong beri perintah. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Pandangannya tertuju pada Tang Wulin selama ini. Tang Wulin menoleh ke samping dan menatapnya juga. Dia tidak pernah berharap untuk benar-benar berada di pihak yang berlawanan suatu hari nanti. Di sisi lain, oposisi telah menyebabkan dia lebih dari sekedar kesakitan. Sementara itu, banyak pembangkit tenaga listrik dari Shrek dan Sekte Tang telah berjalan dan berdiri di belakang Tang Wulin. Semua orang terlihat serius saat ini. Shrek Six Monsters baru saja mengetahui alasan Gu Yuena bersikeras untuk bergabung dengan pagoda jiwa alih-alih berkultivasi bersama mereka di Akademi Shrek di masa lalu. Dia tidak melakukannya karena alasan pribadi. Itu untuk membalas dendam. Gu Yue, kenapa? Su Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Kenapa kamu harus seperti ini? Kami sepakat untuk mengatur pernikahan bersama. Kami bilang kami akan hidup bahagia bersama. Mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah kamu tahu berapa banyak kakak telah berkorban untuk kamu? Tahukah kamu betapa dia mencintaimu? Bagaimana kamu bisa menyakitinya seperti ini? Su Xiaoyan tidak bisa menahan air matanya lagi pada saat ini. 7 monster Shrek memahami satu sama lain dengan sangat baik. Apakah itu Su Xiaoyan atau yang lainnya, semuanya melihat Tang Wulin sendirian dalam banyak kesempatan. Tang Wulin telah berusaha lebih keras dalam kultivasinya daripada mereka, tetapi mereka tahu bahwa semua yang dilakukan Tang Wulin adalah untuk Gu Yuena sebagian besar. Dia melakukannya agar dia bisa melindunginya. Mereka tidak pernah menyangka Gu Yuena benar-benar mengambil sikap berlawanan melawan Tang Wulin dan memutuskan hubungan dengannya di hari yang begitu menggembirakan. Ekspresi Gu Yuena sedingin es. Dia sepertinya tidak menyadari tuduhan Su Xiaoyan. Mari kita mulai, kata Gu Yuena kepada Dewa Binatang Di Tian. Di Tian mengangguk, cahaya bersinar di matanya. Sebuah firasat tidak menyenangkan muncul di hati Tang Wulin segera setelah itu. Pada saat berikutnya, pusaran hijau raksasa di langit menjadi hitam, meredupkan seluruh langit. Fluktuasi aneh mengikuti. Gu Yuena menangkupkan kedua tangannya untuk membuat gerakan mengangkat. Bola pancaran 9 warna yang terkondensasi menjadi bola cahaya muncul di telapak tangannya. 1957 pemanggilan, misi terlepas dari basis kultivasi Tang Wulin, dia jelas merasa terjepit di bawah Gunung Taisan ketika pancaran 9 warna muncul. Garis darah di dalam tubuhnya berfluktuasi dengan keras seolah-olah mencoba meninggalkan tubuhnya untuk mengikuti cahaya. Apa itu? Gu Yuena membuat gerakan mengangkat. Bola cahaya 9 warna melonjak langsung ke inti pusaran hitam di langit secara instan. Seketika, pusaran hitam mulai berubah menjadi 9 warna. Semburan aura spiritual yang kuat dan menakutkan meledak darinya, menyebar keluar seketika. Tang Wulin tidak dapat mendeteksi sejauh mana cakupannya meskipun memiliki kesadaran ilahi. Sangat mungkin itu menutupi seluruh benua Douluo. Mata Gu Yuena berubah 9 warna pada saat ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, panggil, misi. Pada saat berikutnya, dengungan terdengar menggema di langit dan tanah. Fluktuasi spiritual yang aneh meledak. Tang Wulin merasakan jiwanya terjebak dalam keadaan kesurupan sesaat, tetapi dia segera pulih setelah itu. Dia buru-buru menoleh ke samping untuk melihat rekan-rekannya di belakangnya. Sepertinya rekan-rekannya hanya terpengaruh sedikit. Dia merasa lebih nyaman mengetahui itu. Namun, dia merasa terbebani oleh beban yang berat. Dia memahami Gu Yuena dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sembrono. Tentunya, dia memiliki tujuannya ketika dia melepaskan kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya lebih tinggi dari Tang Wulin. Tiba-tiba, siluet terbang melewati Tang Wulin dan menukik ke arah Gu Yuena. Tang Wulin tertegun sejenak saat melihat siluet itu. Tidak lama kemudian, dia menjadi pucat karena ketakutan. Siluet itu tepatnya milik Kilin Douluo Tongyu. Dalam sekejap cahaya, limit Douluo Tongyu terbang masuk dan tiba di belakang Gu Yuena. Dia berdiri di belakangnya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat bahwa dia menatap kosong seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Tongyu bukanlah satu-satunya orang yang terpengaruh. Segera setelah itu, 2 siluet lagi ditembakkan dan berjalan di belakang Tongyu. Mereka adalah pasangan suami istri, Lan Muzi dan Tang Yingmeng. Apa yang terjadi? Tim ayah dan anak, Titan Douluo Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang, mengikutinya. 2 limit Douluos yang hebat terbang untuk berdiri di belakang Gu Yuena. Mereka juga memiliki tatapan kosong di mata mereka. Rupanya, mereka telah kehilangan kendali atas kesadaran ilahi mereka. Tang Wulin berkata dengan terkejut namun dengan sikap marah, Gu Yue, apa yang telah kamu lakukan pada mereka? Siluet lain mulai terbang dari kejauhan. Lebih banyak siluet terbang keluar dari pagoda jiwa juga. Mereka semua berkumpul di belakang Gu Yuena dan banyak dewa binatang. Semua orang sepertinya telah kehilangan kesadaran ilahi mereka. Mereka tampak jinak, patuh, dan hormat. Cukup banyak orang yang terbang dari kota Shrek juga. Selanjutnya, Tang Wulin mengenal sebagian besar dari mereka. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek, Sekte Tang, Klan Titan, dan juga beberapa klan pembantu lainnya. Selain Shrek Six Monsters, Gale Saber Dimensi Majinchi, Body Douluo Aruheng, Sigat Douluo Chen Xinji, dan Light Dark Douluo Long Yeiwei, orang-orang lainnya berkumpul di belakang Gu Yuena. Kami telah mempersiapkan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Apakah kamu berpikir bahwa pagoda roh mampu mengembangkan jiwa roh 10.000 tahun buatan manusia dengan kemampuan penelitiannya? Mereka tidak akan bisa melakukannya tanpa aku. Selain itu, tujuan aku bergabung dengan pagoda jiwa adalah untuk mengontrol, tetapi menggunakannya untuk mengontrol lebih banyak lagi master jiwa. Lagi pula, hampir semua master jiwa di dunia manusia perlu mendapatkan jiwa roh mereka melalui pagoda roh. Oleh karena itu, siapapun yang telah memperoleh 10.000 tahun jiwa roh hitam dari pagoda roh akan berada di bawah kendali kesadaran ilahi inti Dewa Naga aku. Tentu, itu jauh dari cukup. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik yang memiliki peringkat judul Douluo bertahun-tahun yang lalu tidak perlu menyatu dengan jiwa roh lagi. Aku menciptakan platform 10.000 binatang sehingga mereka yang jiwa rohnya terangkat di platform 10.000 binatang berada di bawah kendali aku. Kamu adalah pengecualian karena kamu sudah memiliki kesadaran ilahi, tetapi aku tidak dapat mengendalikannya. Gu Yuena menjelaskannya dengan sangat tenang seolah-olah dia hanya berbicara tentang masalah sepele. Tang Wulin menjadi pucat. Jadi, maksudmu, dia berbalik round segera untuk melihatnya.
Seperti yang diharapkan, Gale Saber Dimensi Majinchi, Body Douluo Aruheng, dan Shrek Six Monsters yang sebelumnya baik-baik saja sekarang mengasumsikan tatapan kosong. Mereka terbang dari Tanggulin untuk bergabung dengan tim Gu Yuena. Mereka telah menemani Tanggulin untuk mengambil bagian dalam festival Juice for Aspaus di masa lalu, dan mereka semua telah memasuki 10,000 Beast platform juga. Gu Yuena berkata dengan nada acuh tak acuh, ada lebih dari separuh master jiwa dengan peringkat 7 cincin ke atas yang sekarang di bawah kendaliku. Selain itu, aku adalah legiun jiwa binatang kita. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melawan kami sekarang? Selain itu, komandan pasukan umat manusia semuanya adalah master jiwa yang kuat termasuk Divine Bruce Douluo dan Bright Mirror Douluo. Mereka semua telah memasuki platform 10.000 binatang di masa lalu. Mereka juga telah menerima panggilan, jadi mereka akan segera bergabung dengan kita dan berada di bawah kendali aku juga. Hanya ada 4 yang mulia di belakang kamu yang tidak memasuki platform 10.000 binatang atau mendapatkan jiwa roh 10.000 tahun sebelumnya. Ya, hanya ada 4 tetua yang tersisa berdiri di belakang Tanggulin saat ini. Mereka adalah Douluo Zhangxin yang asmara, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan, Douluo Long Yewei yang gelap terang, dan Dewa Laut Douluo Chen Xinji. Mereka semua telah mencapai peringkat limit Douluo di tahun-tahun sebelumnya, jadi tidak perlu bagi mereka untuk mendapatkan jiwa roh. Adapun platform 10.000 binatang, mereka tidak peduli sama sekali. Sementara itu, Tanggulin merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Jika semuanya terjadi sesuai dengan apa yang baru saja dikatakan Gu Yuena, krisisnya akan jauh lebih parah daripada ancaman yang disebabkan oleh pesawat abisal sebelumnya. Jumlah master jiwa umat manusia telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik di dunia sekarang. Setiap pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota. Sejumlah besar dari orang-orang yang berdiri di belakang Gu Yuena ini adalah teman dan temannya. Dia memiliki barisan yang kuat sementara, di sisi lain, dia sendirian dan tidak berdaya. Seperti yang dikatakan Gu Yuena, persiapan mereka cukup untuk semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Mereka sudah bisa menjalankan kendali mutlak atas segala sesuatu ketika hal itu diungkapkan kepada orang-orang saat ini. Hanya orang seperti penguasa pesawat atau dengan peringkat inti kehidupan yang bisa menghentikan mereka. Namun, orang-orang itu tertidur lelap. Tanggulin tidak akan mendapat bantuan dari ayahnya. Siapa yang menyangka bahwa pada acara yang menggembirakan seperti lamaran pernikahan, akan terjadi pergantian peristiwa yang menakjubkan. Meskipun masih ada ribuan individu yang berpikiran jernih di benua Douluo, apa gunanya mereka? Apakah mereka bisa menghentikan master jiwa yang terpesona? Selain itu, angkatan bersenjata umat manusia telah habis. Kapal perang dari 3 armada besar semuanya dimusnahkan. Bermacam-macam senjata dan perlengkapan semuanya rusak dan hilang selama perang melawan pesawat abisal. Tanggulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Gu Yuena memilih waktu terbaik untuk melaksanakan rencananya. Justru saat dunia umat manusia berada pada titik terlemahnya. Di belakangnya, jumlah pembangkit tenaga peringkat limit Douluo ke atas berjumlah lebih dari 10. Ada juga Daming dan Erming yang peringkatnya melampaui batas Douluo biasa. Menyerah sekarang, Wulin. Kamu tidak memiliki kesempatan melawan kami. Tatanan dunia ini harus dipulihkan, kata Daming dengan suara yang dalam. Tanggulin terkekeh pahit. Ketertiban harus dipulihkan. Apakah itu akan dipulihkan sesuai dengan mentalitas jiwa binatang kamu? Apakah kamu akan memulai semuanya secara terbalik? Jika aku tidak salah, hal pertama yang akan kamu lakukan setelah menguasai seluruh bidang benua Douluo adalah menghancurkan semua perangkat jiwa dan perkembangan ilmiah, sehingga seluruh bidang akan mengalami kemunduran. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi makhluk jiwa kamu untuk mendominasi dunia. Namun, populasi umat manusia sudah sangat besar sekarang. Bisakah kamu mendominasi dunia tanpa melakukan pembunuhan? Nyatanya, aku pikir kamu bahkan dapat membunuh ilmuwan luar biasa dan manusia kuat untuk melemahkan populasi manusia. Tentu saja, kamu tidak akan menjaga kesetaraan antara makhluk buas jiwa dan manusia yang lemah karena kamu harus mengambil peran utama. Karenanya, mudah untuk mengetahui seperti apa masa depan umat manusia kelak. Umat manusia akan menuju kepunahan seperti makhluk jiwamu di masa lalu. Dewa binatang Ditian berkata dengan suara tegas, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Seharusnya seperti ini. Kembali ke masa itu, aku menyaksikan hutan Great Star Dow secara bertahap dihancurkan dan dihancurkan oleh umat manusia. Menurut kamu, bagaimana perasaan kami ketika begitu banyak subjek kami diburu dan ditangkap untuk eksperimen kamu? Sekarang, semuanya akan terbalik. Umat manusia membawa ini ke diri mereka sendiri. Kamu harus menelan pil pahit yang telah kamu buat sendiri. Tatapan Tanggulin menjadi sedingin es. Dia tidak repot-repot memperhatikan Ditian saat dia melihat ke arah Gu Yuena dengan tatapan terbakar. Apakah ini yang kamu inginkan? Untuk memusnahkan umat manusia? Gu Yuena menatapnya dengan dingin. Tolong beritahu aku, apa yang akan kamu lakukan untuk menggantikan aku? 1958 kepala kembali Fierce Tanggulin diam. Jika dia hanya menghadapi legiun monster jiwa saat ini, umat manusia akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Bagaimanapun, jumlah pembangkit tenaga manusia sudah cukup. Mereka masih bisa bertarung melawan pihak lain bahkan ketika pihak lawan memiliki Daming dan Erming. Namun, situasinya sekarang berbeda karena cukup banyak kekuatan manusia saat ini di bawah kendali Gu Yuena. Pengaruhnya sangat besar. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan sekarang. Umat manusia terlalu lemah dan lemah. Gu Yuena berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya akan memakan waktu sekitar 3-5 hari untuk mengumpulkan semua master jiwa yang berada di bawah kendali aku. Tanggulin, kamu punya 5 hari. Serius, pikirkan ini dan putuskan apakah kamu ingin menyerah atau dimusnahkan. Yang mulia, kamu tidak bisa melepaskannya, kata Ditian dengan cemas. Tanggulin telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dalam banyak kesempatan. Selain itu, dia adalah pemimpin Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia juga memiliki hubungan erat dengan penguasa pesawat dan inti kehidupan. Jika dia diberi kesempatan untuk membangunkan orang-orang itu, semuanya mungkin akan berubah menjadi berbeda. Lancang, teriak Gu Yuena dengan dingin. Seketika, warna langit dan tanah berubah. Seluruh dunia tampaknya berubah 9 warna. Kesadaran ilahi yang menakutkan meledak yang menciptakan tekanan luar biasa. Terlepas dari kemampuan dewa binatang, dia merasa seperti dibutakan. Dia mendengus teredam dan terpaksa berbaring di tanah karena tekanan yang sangat besar.
Meski hanya bertahan sesaat, aura yang dipancarkan oleh Gu Yuena tadi benar-benar kuat. Tang Wulin jelas merasakan kesadaran ilahi yang dipancarkan oleh Gu Yuena selama ledakan sesaat tidak lebih lemah dan bahkan mungkin melampaui Raja Petapa Jurang. Kesadaran keilahiannya lebih tinggi darinya. Gu Yuena memejamkan mata dan berbicara perlahan dengan suara yang dalam, 5 hari, kamu hanya punya 5 hari. Saat mengatakan itu, cahaya perak bersinar sekali, dan dia menghilang dari pandangan. Bunga-bunga segar di tanah menjadi layu. Di langit, banyak pembangkit tenaga listrik berbalik setelah kepergian Gu Yuena. Sejumlah kembali ke pagoda roh, sementara makhluk jiwa terbang kembali ke platform 10.000 binatang yang ditangguhkan di udara. Daming melirik Tang Wulin dalam-dalam sebelum dia menghela nafas dan pergi. Tang Wulin menatap siluet mereka yang pergi dan melihat bunga layu di bawah. Wajahnya sangat pucat sementara tinjunya terkepal erat. Dia tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Wulin, sebuah tangan besar diletakkan di bahunya. Tang Wulin menoleh ke samping dan menemukan bahwa itu adalah Douluo Cao Dezi tanpa hati. Ayo kembali dulu, kata Cao Dezi dengan suara yang dalam. Tang Wulin mengangguk. Dia berbalik dan terbang ke arah kota langit abadi dengan 4 limit Douluos yang hebat. Siluet terbang melewati mereka di sepanjang jalan. Semua siluet itu menuju ke arah pagoda jiwa. Mereka semua dalam keadaan pikiran yang bingung dan memiliki tatapan kosong. Kota langit abadi penuh dengan vitalitas, namun semua orang memiliki banyak pikiran saat ini. Tang Wulin sepertinya kembali ke dirinya yang normal. Auranya tampak sedingin es. Seorang master jiwa di bawah pengaruh yang telah ditangkap sebelumnya sekarang berdiri di hadapannya. Kilatan keemasan berkilau di mata Tang Wulin sementara itu. Dia merasakan perubahan pada master jiwa. Selain 4 limit Douluos yang hebat, ada 7 iblis tua bersamanya. Secara alami, 7 iblis tua tidak terinfeksi. Butuh setengah jam sebelum kilatan keemasan di mata Tang Wulin memudar. Bagaimana itu? Tanya Long Yeiwei dengan penuh semangat. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan tenang. Aku yakin ada benih yang ditanam di lautan rohnya. Benihnya sangat unik. Itu benar-benar menyatu dengan lautan rohnya. Tampaknya ini adalah objek ilusi, tetapi tidak dapat disingkirkan kecuali lautan rohnya sudah mati. Namun, itu juga berarti orang tersebut sudah mati juga. Aku menduga bahwa Gu Yue menggunakan kesadaran ilahi yang kuat yang dilepaskan dari inti Dewa Naga untuk memanfaatkan pengaruh benih atas lautan roh orang tersebut. Ini harus menjadi keterampilan rahasia yang dimiliki klan naga. Kecuali seseorang yang kesadaran ilahinya bisa melampaui naga ya Tuhan, sangat tidak mungkin untuk meniadakan kontrol jika tidak. Setelah mendengar ini, ekspresi mereka berubah tidak menyenangkan. Dewa Naga memiliki peringkat Raja Dewa. Bahkan jika inti Dewa Naga tidak sekuat sebelumnya, itu masih ketuhanan peringkat 1. Selain itu, ada kemampuan kontrol Gu Yuena. Apalagi Tang Wulin, bahkan jika kakeknya Tang Hao yang merupakan penguasa pesawat bangun, kesadaran ilahi kakeknya belum tentu menyaingi inti Dewa Naga. Tang Wulin memiliki ekspresi serius. Dia melipat tangannya. Sebuah pancaran bisa terlihat samar-samar di matanya. Dilihat dari situasi saat ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Tiba-tiba, komunikator jiwa di pergelangan tangannya berdering. Dia melihat sekilas ke layar. Tang Wulin tidak bisa menahan cemberut dalam-dalam. Dia menanggapi komunikator dan mendengar suara cemas di ujung komunikator. Wulin, bagaimana kabarmu? Situasinya semakin tidak terkendali di sini. Banyak saluran media memutar rekaman satelit dari lamaran pernikahan kamu sebelumnya. Akibatnya, kami tidak dapat menyembunyikan acara ini dari publik lagi. Orang yang memanggilnya tepatnya adalah pembicara Molan. Sudah cukup lama sejak Tang Wulin mendengarnya berbicara dengan nada bersemangat. Molan masih bisa tetap tenang meski dihadapkan pada pesawat jurang di masa lalu. Dia telah mempersatukan orang-orang dan mendukung mereka di garis depan. Meskipun Tang Wulin sadar bahwa situasinya tidak terlihat baik secara pasti, dia tidak mengharapkan akibatnya begitu cepat. Kakak, bagaimana situasinya sekarang? Tanya Tang Wulin dengan suara yang dalam. Molan sepertinya sudah tenang kembali. Situasinya sangat buruk. Populasi dalam keadaan rapuh akibat peristiwa pesawat Abyssal belum lama ini. Karena kejadian yang tiba-tiba dari situasi ini, emosi mereka mengalami pukulan yang menghancurkan. Banyak perwira tinggi di Angkatan Darat berhenti dari jabatan mereka tanpa alasan. Sangat jelas terlihat bahwa mereka berada di bawah pengaruh eksternal. Mereka semua menuju ke markas Spirit Pagoda. Karenanya, tentara dibiarkan tanpa seorang pemimpin. Aku pikir bahkan Skycrosser Douluo juga sedang terpengaruh. Belum semua orang mengetahui kejadian ini, meskipun ini menyebar dengan cepat ke seluruh benua karena kami tidak dapat menahan penyebaran informasinya lagi. Ketakutan menyebar di antara penduduk. Langkah-langkah keselamatan dan pertahanan yang dipasang di banyak kota juga terpengaruh. Situasinya menjadi tidak terkendali. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu situasinya buruk, namun dia tidak menyangka akan separah ini. Molan menghela nafas. Jika musibah pesawat Abyssal itu karena faktor eksternal, bencana yang ada di hadapan kita sekarang ini pasti salah kita sendiri. Kami menghancurkan dunia, jadi dunia melawan. Hanya saja kami tidak menyangka hal itu terjadi begitu cepat. Saudaraku, kamu harus tenang. Kamu adalah satu-satunya harapan umat manusia sekarang. Sedikit kekecewaan melintas di depan tatapan Tang Wulin. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia tetap tenang dengan usaha keras karena dia telah mengalami banyak cobaan dan kesulitan. Sister Molan, cobalah yang terbaik untuk mengendalikan tentara. Oh, ada sejumlah perwira militer yang masih berpikiran jernih. Mulailah dengan perwira militer berpangkat lebih rendah dan berlakukan darurat militer atas kota-kota kerusuhan secepat mungkin. Kami tidak bisa membiarkan kekacauan berkuasa. Gu Yue memberiku waktu 5 hari. Aku harap kamu dapat menangani situasi ini selama 5 hari ke depan. Mengenai bagaimana kita dapat mengatasi situasi ini, aku akan melakukan semua dengan kekuatan aku. Molan tahu bahwa Tang Wulin belum menemukan ide yang lebih baik saat ini. Baiklah, Wulin. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menenangkan emosi orang-orang. Namun, aku akan mengumumkan kepada publik bahwa kamu memiliki cara untuk menyelamatkan hari ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu beritahu aku. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik yang aku bisa. Aku akan pergi menemui kamu secepat mungkin, setelah aku selesai menangani urusan di sini. Jika tidak ada alternatif lain, aku akan mewakili umat manusia untuk bernegosiasi dengan mereka. Lagi pula, kurasa mereka tidak berencana untuk menghancurkan seluruh benua Douluo seperti pesawat jurang. Tang Wulin mengangguk. Alasan mengapa Gu Yuena memberinya waktu sebenarnya untuk mencari kompromi. Pendapat Molan sangat tepat.
Soul Beast tidak mencoba untuk menghancurkan seluruh benua Douluo, tetapi untuk mengambil peran utama di benua Douluo. Dibandingkan dengan invasi pesawat abisal, situasinya saat ini lebih optimis. 1959 bunuh dia. Panggilan berakhir secara alami, banyak limit Douluos yang hadir mendengar percakapan antara Tang Wulin dan Molan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk diam. Situasinya berbeda dari saat mereka bertarung melawan jurang maut di masa lalu. Mereka bersatu menjadi satu untuk melawan musuh yang tangguh yaitu pesawat abisal, namun sangat mungkin kali ini, musuh mereka adalah diri mereka sendiri. Selama makhluk jiwa tidak bodoh, mereka akan dapat memerintahkan para guru jiwa untuk menjadi ujung tombak serangan terhadap umat manusia. Apa yang harus dilakukan umat manusia jika itu terjadi? Haruskah mereka membunuh rakyat mereka sendiri yang berbalik melawan mereka? Long Yeiwei melihat ke arah Old Demon Grid. Senior Grid, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Kamu adalah entitas spiritual. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk membantu mengambil kembali kendali master jiwa kita? Iblis tua mengungkapkan ekspresi pahit yang jarang terlihat. Kamu terlalu memikirkan kami. Meskipun kita adalah entitas spiritual, keberadaan kita masih bergantung pada kekuatan hidup. Putri Naga Perak memiliki pangkat ketuhanan dan kesadaran Dewa Naga bahkan lebih tinggi dari kita berkali-kali. Namun, aku yakin kita mungkin bisa menemukan jalan keluarnya. Mata semua orang beralih ke dia serempak, termasuk mata Tang Wulin. Keserakahan iblis tua berkata dengan suara yang dalam, inti Dewa Naga tidak diragukan lagi berada dalam kendali Putri Naga Perak Gu Yuena. Bisa dikatakan bahwa dia mengendalikan semua master jiwa dan satu-satunya yang mampu melakukannya. Satu-satunya cara sekarang adalah menghentikannya dari menjalankan kendalinya. Dengan kata lain, bunuh dia dan semuanya akan diselesaikan. Setidaknya, dia tidak lagi bisa mengendalikan para master jiwa, dan kemudian kita bisa mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan legiun binatang buas. Tang Wulin tidak bisa menahan gemetar hebat saat mendengar kata, bunuh dia. Bunuh Gu Yuena. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini adalah dengan membunuhnya. Selain apakah mereka mampu mengalahkannya, bagaimana Tang Wulin bisa menerima gagasan untuk menggunakan kata, bunuh, pada wanita yang sangat dia cintai sepanjang hidupnya. Semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa membantunya membuat keputusan saat ini. Namun, seperti yang disebutkan Molan, sebagai dewa sejati, dia adalah satu-satunya harapan seluruh benua Douluo. Di kota Mindu, ketakutan menyebar ke jalanan. Situasinya seperti yang diprediksi Molan. Ada pepatah mengatakan bahwa kabar buruk datang dengan cepat sementara kabar baik datang kemudian. Berita tentang sejumlah besar makhluk jiwa yang muncul dan merebut kendali master jiwa untuk membalas dendam pada umat manusia telah menyebar ke seluruh benua dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, hiruk pikuk suara mengutuk semua master jiwa. Seandainya para master jiwa tidak berburu monster jiwa, apakah masalah ini akan muncul? Apapun masalahnya, pernyataan ini tidak bisa dibenarkan. Siapa yang bisa memutuskan kesalahan siapa dalam masalah ini? Apakah masih penting lagi pada saat itu? Lebih penting lagi, haluan apa yang akan diambil umat manusia sehubungan dengan balas dendam jiwa binatang buas? Molan benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pemimpin yang luar biasa. Setelah mengakhiri panggilan ke Tang Wulin, dia langsung sibuk. Dia menuju ke Korps Tentara Pusat secara pribadi dan mengambil peran utama Korps Tentara Pusat terlebih dahulu. Lebih dari setengah perwira militer di Korps Angkatan Darat Pusat telah menghilang. Tidak ada keraguan bahwa mereka sudah menuju ke Pagoda Roh. Meski begitu, masih ada beberapa perwira militer yang tersisa. Karena kerugian besar dari 3 armada besar, kekuatan terkuat yang tersisa di Legiun Umat Manusia adalah Korps Tentara Pusat. Molan mengerahkan Korps Tentara Pusat dan mengerahkan mereka ke kota Shrek dengan menggunakan moda transportasi tercepat, kereta jiwa. Dia memerintahkan mereka untuk mencapai kota Shrek dalam 5 hari. Untungnya, perwira militer yang pergi itu tidak berhasil melakukan tindakan merusak sebelum mereka pergi. Setelah kerja keras dan usaha selama 2 hari, situasi di pihak militer akhirnya stabil. Tatanan kota diawetkan dengan usaha keras. Bisa dikatakan, bayangan besar masih mengintai dan menyelimuti seluruh benua. Semakin banyak master jiwa berkumpul di sekitar markas Pagoda Roh, berjumlah ratusan, jika tidak lebih dari 1000. Hanya dalam 2 hari yang singkat, lebih dari 200.000 dan master jiwa dengan basis kultivasi yang signifikan berkumpul di sana. Bagian yang paling menakutkan dari situasi ini adalah bahwa hampir semua pembangkit tenaga listrik dari War God Hall termasuk Skycrosser Douluo telah tiba di Pagoda Roh dan menjadi bagian dari kekuatan makhluk jiwa. Yang mulia, mengapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Tang Wulin dan yang lainnya sekaligus? Ditian berusaha meredam sikapnya sebanyak mungkin untuk mencegah memicu kemarahan Gu Yuena sekali lagi. Tidak ada yang melihat Gu Yuena setelah hari itu. Dia telah kembali ke Pagoda Jiwa dan mengurung diri di kamarnya. Tidak ada keraguan bahwa Bis sangat puas dengan operasi kali ini. Itu adalah hasil yang membutuhkan persiapan bertahun-tahun. Bisa dikatakan bahwa operasi tersebut sangat mengejutkan seluruh benua. Dalam 2 hari yang singkat, sudah ada sejumlah besar master jiwa di bawah kendali mereka berkumpul di sekitar Pagoda Roh. Guru jiwa ini patuh dan patuh. Mereka menjadi bagian dari makhluk jiwa karena efek kontrol yang luar biasa dari inti Dewa Naga Gu Yuena. Aneh bahwa Gu Yuena tidak menunjukkan fluktuasi emosional apapun atas permintaan Ditian. Sepertinya seluruh orangnya sudah jauh lebih tenang setelah 2 hari. Emosinya sudah kembali normal juga. Rasanya seperti peristiwa besar yang membuat seluruh benua menggigil ketakutan belum terjadi. Izinkan aku menanyakan ini, Ditian. Apa hasil akhir yang kamu harapkan? Tanya Gu Yuena dengan acuh tak acuh. Ditian tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata tanpa ragu sedikit pun, aku ingin kembali ke zaman kuno, tentunya. Aku ingin kembali ke waktu ketika kita mengendalikan seluruh benua. Makhluk jiwa kita adalah pemimpin utama di benua Douluo. Di bawah kendali kamu, benua Douluo pasti akan kembali ke periode kemakmuran seperti zaman kuno selama pemerintahan makhluk buas jiwa kita. Gu Yuena menghela nafas pelan. Ada sedikit kekecewaan dalam tatapannya. Benarkah itu yang kamu inginkan? Ditian tercengang dengan pertanyaannya. Dalam sekejap, dia tiba-tiba merasa lebih tenang. Dia telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun di dunia ini. Meskipun dia tidak benar-benar hidup selama 800.000 tahun, basis kultivasinya telah mencapai tingkat itu dan dia jelas merupakan makhluk paling cerdas di dunia makhluk jiwa. Jadi, apa maksudmu? Kamu khawatir tentang penguasa pesawat dan kebangkitan pohon abadi kuno? Ditian segera menyadari inti dari pertanyaannya.
Namun demikian, Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Ketika aku pertama kali terbangun dari tidur nyenyak di tahun-tahun itu, aku memiliki ideologi yang sama dengan kamu. Aku ingin mengintegrasikan diri aku ke dalam masyarakat manusia dan belajar tentang mereka sehingga pada akhirnya aku bisa memusnahkan mereka dan membawa kemuliaan kembali ke jiwa binatang kita. Kami juga terus bekerja keras untuk mencapai tujuan itu selama bertahun-tahun. Namun, aku mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang klan umat manusia saat aku belajar lebih banyak tentang mereka. Terus terang, manusia memiliki kebiasaan buruk yang mengakar. Mereka tamak, egois dan tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk motif egois mereka sendiri. Bahkan, mereka berusaha merusak habitat kita. Namun, kita juga harus mengakui bahwa kemanusiaan juga memiliki kekuatannya sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan dapat berkembang hingga skala saat ini. Bahkan alam ilahi dipimpin oleh manusia. Tidak peduli di planet mana alam ilahi diciptakan, umat manusia tetaplah klan terkuat pada akhirnya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Ditian juga terlihat sedang merenung. Jika ini masa lalu, Ditian pasti akan menyalahkan ini pada hubungan antara Gu Yuena dan Tang Wulin secara tidak sadar. Namun, mereka telah mengobarkan perang skala penuh melawan umat manusia. Faktanya, Gu Yuena bahkan tidak keberatan memutuskan hubungan dengan Tang Wulin. Karena itu, pernyataannya tidak diragukan lagi adalah suara hati nurani yang layak untuk direnungkan. Umat manusia juga memiliki kekuatannya, yang dapat dilihat khususnya pada beberapa manusia yang luar biasa. Mereka cerdas, gigih, jujur, baik hati, gigih, dan yang lebih penting, mereka memiliki kekuatan kreatif yang tidak kita miliki. Kekuatan kreatif. Ditian memandang ke arahnya dengan sedikit keheranan. Gu Yuena mengangguk. Tepat sekali. Kekuatan kreativitas. Pikirkan tentang ini. Berapa tahun kita telah mendominasi seluruh benua sebelum umat manusia? Bagaimana banyak perangkat jiwa yang kami kembangkan? Jika kamu berpikir dari sudut pandang yang lebih ekstrim, aku khawatir tidak mudah bagi kita untuk menghancurkan planet jika kita mau. Kami bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya. 1960 evolusi planet memang benar bahwa umat manusia terus-menerus menghancurkan dunia ini, tetapi demikian pula, manusia juga menggunakan kekuatan kreatif mereka untuk meningkatkan kecerdasan mereka yang menghasilkan kebutuhan akan lebih banyak sumber daya. Mereka terus maju dan mengandalkan kekuatan kreatif mereka untuk meninggalkan kita. Ini membuat kami tidak mampu bersaing melawan mereka dan mundur dari panggung secara bertahap. Alasan terpenting dari kepunahan kami makhluk jiwa adalah karena kami jauh lebih kuat dari manusia. Akibatnya, kita harus menghadapi makna keberadaan manusia dan tidak hanya sekedar mencoba memusnahkan mereka. Ditian samar-samar mengerti. Dia bertanya lebih dekat, jadi apa yang harus kita lakukan? Gu Yuena tidak menjawab pertanyaannya secara langsung tetapi terus berbicara, aku telah merenungkan dengan cermat dari sudut pandang lain. Saat kami bertarung melawan pesawat abisal di masa lalu, aku menyalurkan energi abisal dalam jumlah besar yang ditelan oleh tombak naga perak ke platform 10.000 binatang sehingga dunia miniatur bisa sepenuhnya stabil. Sebagai inti dari yayasan kami, aku yakin kamu dapat melihat evolusi dari 10,000 Beast Platform. Inti dari platform 10.000 binatang ini adalah inti Dewa Naga. Dengan infus energi dalam jumlah besar, itu telah berubah menjadi ruang hidup terbaik bagi kita sekarang. Lalu, tahukah kamu berapa banyak energi jurang yang telah aku konsumsi? Ditian menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dalam pandangannya, platform 10.000 binatang telah dinaikkan setidaknya 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Memang, itu 10 kali lebih stabil dari sebelumnya, memungkinkannya menampung lebih banyak monster jiwa. Gu Yuena berkata, aku akan mengatakan sekitar 1/100. Ditian terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa? Hanya 1/100. Tapi kamu melahap Raja Roh yang menduduki peringkat kedua di bidang abisal dan begitu banyak pembangkit tenaga raja dan raja. Bagaimana mungkin jumlahnya hanya 1/100? Gu Yuena mencibir. Menurutmu siapa abisal Sage King itu? Sebagai penguasa bidang jurang, dia adalah inti dari segala sesuatu yang ada di jurang. Apalagi, itu adalah pesawat yang tidak bisa diukur dengan satuan biasa. Meski begitu, bukan berarti setiap pemimpin dari 108 tingkat jurang memiliki 10 hingga 20% energi jurang. Sebagian besar energi berasal dari bidang abisal itu sendiri. Raja petapa jurang hanya pemimpin dan bukan pesawat itu sendiri. Apakah pohon kehidupan kuno tidak perlu mencerna kekuatan hidup dalam tidur nyenyak meski menjadi inti kehidupan benua Douluo? Ini adalah konsumsi satu bidang oleh lainnya. Dilihat dari pangkatnya, pesawat abisal tersebut bahkan telah melampaui pesawat benua Douluo. Aku tidak bisa menggambarkannya sebagai ular yang melahap gajah. Ini mirip dengan harimau yang melahap singa. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk dicerna dan diserap. Di sisi lain, itu pasti akan menghasilkan evolusi bidang benua Douluo segera setelahnya. Aku yakin kamu pasti sudah merasakannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak pesawat ini, kamu seharusnya sudah mengetahuinya, bukan? Gu Yuena bertanya pada Ditian. Ditian ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Ya, akhir-akhir ini terasa sedikit berbeda. Basis kultivasi aku yang telah mengeras selama bertahun-tahun sebenarnya menggeliat dengan gelisah dengan cara yang sepertinya ingin menembus ke peringkat yang lebih tinggi. Meskipun ini hanya perasaan yang samar-samar, aku benar-benar dapat merasakannya. Gu Yuena mengangguk dan berkata, ini karena evolusi pesawat. Jika seseorang menilai itu menggunakan peringkat guru jiwa umat manusia, peringkat 99 adalah penghambat peringkat batas dan mencapai peringkat 100 memungkinkan seseorang untuk mencapai ketuhanan. Kemudian, peringkat ke-100 tidak lagi menjadi langit-langit setelah evolusi pesawat, dan manusia dapat mencapai peringkat yang lebih tinggi. Setelah mencapai keadaan seperti itu, dunia benua Douluo tidak lagi hanya menjadi dunia umat manusia. Itu akan menjadi dewa dan bahkan dekat dengan alam ilahi itu sendiri. Bahkan alam ilahi dengan peringkat yang lebih rendah tidak lagi dianggap sebagai planet dasar lagi. Seluruh tubuh Ditian bergetar sekali. Apakah ini jalur evolusi planet ini? Gu Yuena berkata, itu benar. Ini pasti akan terjadi. Selain itu, aku belum bisa memperkirakan tujuan akhir evolusi pesawat. Mungkin peringkat 105, peringkat 110 atau bahkan lebih tinggi. Kita harus melihat sejauh mana evolusi seluruh pesawat. Kamu akan menjadi penerima manfaat sebagai penghuni planet ini. Dengan kata lain, peringkat dewa yang kamu impikan di masa lalu, kamu mungkin able untuk mencapai terobosan di benua Douluo tidak lama kemudian tanpa membutuhkan alam ilahi. Ditian menarik napas dingin.
Jadi maksudmu? Gu Yuena menghela nafas pelan. Kamu menanyakan keprihatinan aku sebelumnya. Aku khawatir bahwa aku bukanlah penguasa sejati pesawat ini. Aku memiliki inti Dewa Naga, tetapi itu belum lengkap. Aku mungkin belum tentu dapat memobilisasi inti Dewa Naga bahkan setelah penguasa pesawat bangkit dan berevolusi di pesawat ini. Aku khawatir alam ilahi asli benua Douluo dapat kembali kapan saja. Aku yakin kamu mendengar kata-kata Tang San beberapa hari yang lalu. Aku sangat dekat dengan mereka. Sebagai Raja Dewa, dia membuat pernyataan dengan cara yang ditentukan. Keyakinannya adalah kekuatan yang sangat menakutkan bahkan di alam semesta. Kamu juga menyaksikan kemampuan Tang San. Kesampingkan kemampuan bertarungnya, rencana 10.000 tahunnya untuk melawan pesawat abisal, dapatkah kamu dan aku melakukannya? Sebagai pemimpin Dewa Raja, dia memiliki kendali atas seluruh alam ilahi. Jangankan aku, bahkan mungkin Dewa Naga yang terlahir kembali tidak mampu menyaingi dia. Jika kita ingin menghancurkan seluruh dunia manusia, apa yang akan terjadi ketika alam ilahi kembali suatu hari nanti? Ditian menggigil ketakutan. Dia hanya mempertimbangkan benua Douluo sebelumnya. Seperti yang dikatakan Gu Yuena, mereka masih memiliki peluang melawan manusia dengan inti Dewa Naga, bahkan jika penguasa pesawat telah terbangun. Namun demikian, Ditian tidak dapat menahan perasaan lemah saat menyebutkan Dewa Raja Tang San yang sangat kuat. Gu Yuena berdiri dan berjalan ke jendela perlahan. Dia melihat ke pohon abadi kuno raksasa di kejauhan. Menurut kamu, bagaimana aku bisa meyakinkan Azure Oxpiton dan kera raksasa Titan di masa lalu? Mereka adalah teman dari Dewa Raja Tang San. Jika aku menyebabkan kehancuran total umat manusia, apakah menurut kamu aku masih bisa meyakinkan mereka? Ditian berkata dengan cara yang eksploratif, jadi, kamu mengatakan. Gu Yuena menghela nafas lembut. Konflik antara umat manusia dan makhluk jiwa kita tidak dapat didamaikan. Setidaknya pernah seperti itu sebelumnya. Permusuhan antara mereka dan kami terlalu dalam. Aku percaya bahwa itu sama untuk kamu dan juga jiwa binatang lainnya. Kamu bersedia berusaha sekuat tenaga untuk amukan ini, namun aku tidak bisa karena aku pemimpin kamu. Aku memikul tanggung jawab untuk mewariskan garis keturunan subjek aku dari generasi ke generasi. Kami memiliki keunggulan sekarang, tetapi kami tidak dapat melanjutkan dengan pemusnahan akhir umat manusia. Ditian sedikit mengernyit. Kata-kata Gu Yuena hari ini benar-benar mengejutkannya. Kata-katanya sangat kuat karena dia mengatakannya setelah operasi berjalan lancar dan jelas memiliki keuntungan. Iya, akankah menguntungkan masa depan jiwa binatang jika mereka dibutakan oleh amarah dan kebencian pada saat ini? Namun demikian, seperti yang telah disebutkan Gu Yuena, konflik antara manusia dan makhluk jiwa tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti itu, mungkinkah mereka bisa memaafkan dan melupakan saja? Para makhluk jiwa juga tidak akan pernah setuju dengan itu. Orang harus tahu bahwa makhluk jiwa yang dibangkitkan di platform 10.000 binatang semuanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap kemanusiaan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Ditian bertanya dengan sikap eksploratif. Sedikit kepahitan melintas di wajah indah Gu Yuena. Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Kami akan menunggu dan melihat. Kami masih punya 3 hari lagi. Semuanya akan terungkap pada saat itu. Umat manusia itu cerdas. Mereka akan mencari cara untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan sebelum kita memutuskan rencana kita selanjutnya. Ditian merasa seperti sedang bingung, tetapi dia berpikir bahwa pernyataan Gu Yuena pasti benar juga. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi makhluk jiwa yang tidak bisa mereka biarkan lewat tidak peduli biayanya. 1960. Keberanian. Di kota Shrek yang baru, Molan terkejut saat melihat Tang Wulin. Tang Wulin yang berdiri di depannya telah berubah drastis dibandingkan beberapa hari yang lalu. Jika Tang Wulin digambarkan tampan dan anggun pada hari lamaran pernikahannya, dia sekarang tampak babak belur. Dia bertemu Tang Wulin di kediamannya. Janggutnya tidak dipotong dan dia memiliki tatapan kosong. Dia belum pernah melihatnya dalam kondisi seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika Akademi Shrek dihancurkan di masa lalu, mata Tang Wulin masih dipenuhi dengan tekad. Dia selalu kuat dan tegas. Keberaniannya meningkat saat pertempuran berlangsung. Dia selalu mampu membalikkan keadaan terlepas dari lawannya dan dengan berani memimpin rekan-rekannya menuju kemenangan. Ketika dia dihadapkan oleh lawan yang kuat seperti Abyssal Sage King, meski diunggulkan, dia akan menghabiskan semua kemampuannya tanpa ada niat untuk meringkuk. Dia bertahan sampai akhir di mana dia menghancurkan dan melahap pesawat Abyssal mengikuti rencana 10.000 tahun Tang San. Tang Wulin adalah pahlawan yang memiliki semua kualitas luar biasa sebagai manusia dalam persepsi Molan. Dia berdiri di puncak dunia umat manusia. Tidak berlebihan untuk menggambarkan Tang Wulin sebagai dewa. Namun, orang yang berdiri di hadapannya sekarang bukanlah Tang Wulin yang telah mengalami kesulitan di masa lalu, tetapi seorang pria yang kehilangan moral yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Apa yang terjadi dengan kekuatannya? Molan tidak bisa menahan perasaan sedih saat melihatnya dalam kondisinya saat ini dan memikirkan masa lalunya. Anggota keluarganya meninggal berturut-turut karena ulah pemujaan Roh Kudus. Selama periode itu, dia ingat keadaannya lebih buruk daripada Tang Wulin sekarang. Dia merasakan empati untuknya. Dia tidak membuat komentar apapun saat dia berjalan ke depan dan memeluk kepala Tang Wulin. Dia tidak menghibur atau menyalahkannya, tetapi memeluk kepalanya diam-diam membiarkan dia bersandar padanya seolah dia mencoba menghangatkan hatinya dengan panas tubuhnya. Tang Wulin memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia bergumam, Sister Molan, tahukah kamu bahwa dalam diskusi kita sepakat bahwa satu-satunya cara untuk menetralkan ancaman kali ini adalah dengan menyingkirkan pembangkit tenaga listrik agar tidak dikendalikan. Untuk melakukan ini, hanya ada satu cara. Pada titik ini, tubuhnya mulai bergetar sedikit. Dia kehilangan kendali atas emosinya. Kita harus membunuh Gu Yue. Inilah satu-satunya cara untuk menyadarkan orang-orang itu. Itu juga satu-satunya cara untuk melawan monster jiwa. Tubuh Molan bergetar sekali. Dia baru menyadari mengapa Tang Wulin berada dalam kondisi yang hancur. Tang Wulin berkata dengan senyum yang dipaksakan, inikah cara Dewa Takdir membodohi orang-orang? Sebenarnya, aku lebih suka menjadi orang biasa jika diberi pilihan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku pernah berpikir tidak ingin menjadi master jiwa. Jika aku hanya orang biasa, aku bisa menikahi seorang istri yang melahirkan anak-anak dan hidup bahagia. Aku bisa bersama orang yang aku cintai. Aku hanya ingin hidup sederhana setiap hari. Meski ada bencana, aku rela mati bersamanya.
Setidaknya, aku tidak harus berada dalam situasi di mana aku begitu tersiksa. Kaisar Naga Douluo tampak tidak bernyawa sementara itu. Molan tidak berbicara tetapi mendengarkan kata-kata kasarnya dengan tenang. Aku adalah putra Raja Dewa. Aku adalah garis keturunan Raja Naga Emas dan aku bahkan adalah bagian dari Dewa Naga. Aku adalah Master Paviliun Dewa Laut dari Akademi Shrek dan Master Sekte Tang. Status aku membuat aku unik dan istimewa. Aku perlahan-lahan berusaha mencapai puncak dunia ini. Tepat ketika aku berpikir tidak ada yang bisa menghentikan kami untuk bersama, Dewa Takdir menyajikan ini kepada aku. Sebenarnya, aku sudah lama mengetahui identitas Gu Yue meskipun aku diam tentang itu. Aku dapat merasakan bahwa cintanya kepada aku tulus. Saat kita bertarung melawan Abyssal Sage King bersama-sama, meskipun Sage King Abyssal begitu kuat, tahukah kamu bahwa hati aku dipenuhi dengan kegembiraan saat itu? Selain itu, aku merasa kami pasti akan menang karena hati kami terhubung. Bersama-sama, kami berperang melawan musuh yang tangguh. Seperti yang diharapkan, kami menang pada akhirnya. Semuanya berjalan lancar dan tampak sempurna. Namun, tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Mengapa aku merasa kekurangan link terpenting ini dalam diri aku? Aku hanya ingin bersamanya. Namun, aku tidak dapat membawanya dan kawin lari meskipun aku menginginkannya. Sama seperti bagaimana aku memikul tanggung jawab yang berat, begitu pula dia. Kami sangat mencintai satu sama lain, namun kami tidak berdaya. Molan mengencangkan pelukannya pada Tang Wulin. Matanya memerah secara bertahap. Iya, kakak laki-lakinya ini menderita rasa sakit yang tidak kalah dari dia. Setelah banyak mengomel, Tang Wulin tampak lebih nyaman sekarang. Dia berjuang untuk membebaskan dirinya dari pelukan Molan. Dia duduk tegak dan melihat ke administrator teratas benua Douluo yang duduk di hadapannya. Saudari, bisakah kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Tanya Tang Wulin dengan getir. Molan menatapnya dengan air mata berkaca-kaca. Wulin, bukan berarti menjadi orang biasa itu bagus. Apakah kamu pernah ke rumah sakit sebelumnya? Ada banyak sekali orang yang menderita berbagai penyakit. Banyak yang meninggal, terpisah dari orang yang mereka cintai. Setiap orang memiliki pengalaman menyakitkan mereka sendiri di dunia ini. Seseorang pernah berkata bahwa manusia tidak dilahirkan untuk menikmati tetapi untuk menderita. Kami menderita pada waktu yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda. Di sisi lain, kegembiraan terbesar dalam hidup adalah aman dan hidup damai. Itu adalah menjalani kehidupan yang membosankan dan monoton. Tampaknya itu bukan untuk kami. Kami memiliki bakat yang luar biasa, dan kami telah melewati masa-masa bahagia di masa lalu. Selain itu, kami memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lain. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab membuat kita sakit. Namun, bisakah kita menghindarinya? Pada titik ini, tatapan Molan berkilau. Kami tidak bisa lari darinya. Setiap orang berusaha melarikan diri darinya, dan beberapa berhasil. Meskipun demikian, meskipun kita berhasil menghindarinya, ribuan dan jutaan orang tidak dapat melakukannya. Mereka harus menanggung penderitaan. Kembali ke tahun-tahun ketika semua anggota keluarga aku terbunuh, aku ingin mengakhiri hidup aku untuk bergabung dengan mereka. Dengan begitu, aku tidak perlu menanggung rasa sakit yang menusuk setiap malam saat suasana sunyi, dan semua orang sudah tidur. Aku selalu berpikir bahwa keberanian adalah kebajikan yang paling langka dari umat manusia. Itu juga yang paling sulit untuk dicapai. Keberanian menghadapi musuh hanyalah salah satu bagiannya, sedangkan keberanian menghadapi diri sendiri adalah keberanian sejati. Sebenarnya, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Bahkan jika kamu memilih untuk lari sekarang, tidak ada yang bisa menyalahkan kamu. Itu karena kamu telah berbuat terlalu banyak untuk dunia ini. Hari ini, aku di sini bukan untuk membujuk kamu menghadapi situasi ini dengan keberanian, tetapi aku di sini untuk mengambil alih tempat kamu. Aku akan selalu mendukung pilihan kamu. Kamu sudah melakukan terlalu banyak hal. Aku akan menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Apakah itu sukses atau gagal, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah mengatakan itu, Molan tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya untuk membelai rambut Tang Wulin. Air mata berkilauan di matanya telah hilang dan sebagai gantinya adalah tatapan penuh kasih. Jika anak aku masih hidup, mungkin dia sudah tumbuh setinggi kamu sekarang. Tatapannya berubah menjadi sangat ditentukan saat mengatakan itu. Tidak ada rasa sakit atau kesedihan. Dia berbalik dan berjalan keluar. Dia tidak memiliki kemampuan yang kuat. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan jiwa. Dia hanyalah orang biasa. Namun, dia tampak tegas dan kuat dalam tatapan perhatian Tang Wulin. Rasanya setiap langkah yang diambilnya bisa mengguncang dunia. Molan telah hidup meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa di masa lalu bukan karena seberapa kuat dia, tetapi karena ada kepercayaan yang kuat pada dirinya sendiri. Aku masih harus menghadapi ayah adalah putri ayahnya, istri suaminya, dan ibu putranya. Berapa banyak wanita di benua Douluo yang memiliki identitas yang sama dengannya? Ada ribuan dan jutaan dari mereka. Dia harus mengambil sikap untuk mencegah lebih banyak orang dari penderitaan yang dia alami. Dia harus bekerja keras agar lebih banyak orang bisa hidup bahagia. Ketika anggota keluarganya meninggal, Molan sebelumnya telah meninggal. Dirinya saat ini hanyalah cangkang pemberani. Itu adalah cangkang yang memiliki keberanian untuk menghadapi apa saja. Saudara, Tang Wulin tiba-tiba memanggil dengan keras. Molan berhenti berjalan. Dia berbalik untuk melihatnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Molan selangkah demi selangkah. Dia berjalan sampai dia menghadapinya. Tiba-tiba, dia membuka tangannya untuk memeluknya. Molan terkekeh dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia bisa merasakan hangatnya pelukan itu. Kakak, aku keluargamu. Kamu tidak sendirian di dunia ini. Wajah Tang Wulin juga berlinang air mata. Saudaraku, karena kamu tidak bisa lari atau bersembunyi, kita akan menghadapinya dengan keberanian. Kami tidak takut. Di kota Shrek yang baru. Itu adalah pemandangan yang ramai di luar kota. Di sana. Benar, taruh di sana. Bagaimana penyesuaian alat pengintai di lokasi 1? Apakah itu terkait dengan satelit yang dirilis kepada kita oleh Federasi? Apakah formasi roket artileri jiwa di lokasi 2 sudah selesai? Apa? Kamu masih butuh 1 jam lagi? Tidak mungkin. Aku hanya bisa memberi kamu paling banyak 20 menit lagi. Jika kamu belum menyelesaikannya saat itu, tunggu dan lihat saja. Baiklah. Perhatikan keamanan penyimpanan amunisi jiwa. Api terbuka tidak diperbolehkan di area terdekat. Bukan omong kosong. Apakah aku terlihat bodoh karena aku tidak tahu api terbuka tidak akan memengaruhi amunisi jiwa secara umum?
Ini untuk berjaga-jaga jika amunisi diledakkan. Tidak apa-apa jika kamu mati, tetapi bagaimana jika seluruh penduduk kota menderita? Hei, apa kamu bodoh? Apakah ini cara kamu menginstal modul sistem? Kamu akan membuang waktu 5 menit lagi jika kamu melakukan ini. Apa yang aku ajarkan padamu? Dasar orang bodoh yang tidak berguna, apa yang akan kamu lakukan tanpa aku? Suara nakal itu terdengar tak henti-hentinya. Bahkan lebih mengejutkan bahwa siapapun yang ditegur olehnya akan bekerja lebih baik dalam tugas mereka meskipun berada dalam situasi tegang. Ling Zichen mengenakan pakaian olahraga. Dahinya berkeringat deras saat dia sibuk. Dia berada di hoverboard jiwa berukuran kecil yang dia kendarai dengan ketinggian kurang dari 10 meter. Dia telah mengembangkan produknya sendiri dan belum diproduksi secara massal. Itu adalah hari keempat dari kerangka waktu yang disepakati Tang Wulin dan Gu Yuena. Gelombang pertama tentara dari Korps Angkatan Darat Pusat telah tiba di kota Shrek dengan perbekalan mereka. Tidak diragukan lagi, Legiun Monster Jiwa harus melewati kota Shrek terlebih dahulu jika mereka ingin menduduki pesawat. Sistem pertahanan di kota Shrek sudah sepenuhnya selesai. Satu-satunya anugerah adalah bahwa semua peneliti ilmiah Sekte Tang tetap ada karena basis kultivasi mereka tidak cukup tinggi atau mereka tidak memenuhi syarat untuk menyatu dengan jiwa roh 10.000 tahun. Sementara itu, Ling Zichen memimpin mereka untuk mengatur pertahanan di garis depan dan platform serangan juga. Sebelum perang melawan pesawat abisal di Tule, Ling Zichen hanya terkenal di dalam Sekte Tang, tapi sekarang, dia adalah seorang pahlawan wanita yang terkenal di seluruh benua. Dia adalah penemu meriam surga abadi yang telah menggunakan tubuhnya untuk pengujian dan hampir mati dalam prosesnya. Segera setelah itu, dia menggunakan dirinya sebagai amunisi untuk melesat menuju lorong jurang tanpa ragu sedikit pun. Bisa dikatakan dia mati 2 kali di medan pertempuran melawan pesawat abisal. Bagaimana mungkin orang tidak tahu tentang kehadirannya dan semangat keberaniannya? Dia adalah orang pertama yang memulai persiapan komprehensif saat pasukan abisal muncul. Faktanya, Ling Zichen menjadi komandan tertinggi sementara kota Shrek ketika Tang Wulin dalam kekecewaan selama beberapa hari terakhir. Para perwira militer dari Korps Angkatan Darat Pusat bersedia untuk tunduk pada perintahnya setelah menyaksikan penampilannya yang ganas di Tule. Mereka bertarung berdampingan dengannya saat itu. Untungnya, dengan kebangkitannya di akhir, pengorbanan diri Ling Zichen memastikan bahwa lebih banyak dari mereka yang bisa hidup. Ling Zichen selesai mengatur sebagian besar urusan dengan susah payah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Setia menatap lingkaran cahaya 9 warna di langit dan mengutuk keras, apa itu? Mengapa Wulin menyukai orang seperti ini? Seandainya aku tidak kehilangan surga abadi, aku akan meledakkanmu sampai mati dengan meriamku. Kemudian, Tang Wulin Base Earth akan menjadi milikku. Tunggu saja kematianmu. Aku menggunakan kartu truf aku kali ini. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa melakukannya. Sapu tangan tiba-tiba muncul di dahi Ling Zichen. Itu mengejutkannya. Dia ingin mengelak secara tidak sadar, tetapi dia segera menyadari bahwa sapu tangan itu menyeka keringat di dahinya. Siapa yang berani menyentuhku? Kamu pasti mencoba mencari malapetaka, kan? Ling Zichen sangat marah. Akulah yang kau kutuk itu. Suara tak berdaya terdengar. Baru kemudian Ling Zichen menyadari bahwa orang di sebelahnya adalah Tang Wulin. Saat ini, Tang Wulin berseragam Akademi Shrek. Seragam itu berwarna hijau dan penuh dengan vitalitas. Apa yang sedang kamu lakukan? Mencoba menghiburku? Tanya Ling Zichen dengan nada tidak senang. Tang Wulin tersenyum. Aku ingin tahu kartu truf yang kamu maksud tadi. Ling Zichen memutar matanya ke arahnya. Kenapa aku harus memberitahumu? Aku tidak akan. Apa yang bisa kamu lakukan? Tang Wulin menghela nafas tanpa daya. Zichen, terima kasih. Ling Zichen tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan Tang Wulin bereaksi seperti itu. Jangan mencoba untuk BLST. Tidak perlu mencoba menyenangkan aku. Saat dia berbicara, dia memalingkan muka. Tang Wulin terkekeh. Silakan lanjutkan tugas kamu. Aku pergi. Selamat tinggal. Hei, Ling Zichen tiba-tiba memanggilnya. Apa itu? Tanya Tang Wulin. Ling Zichen berkata, apakah kamu baik-baik saja? Ucapannya akhirnya terdengar lebih lembut. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Aku masih harus menghadapinya, bukan? Tidak hanya untuk diri aku sendiri tetapi untuk memastikan bahwa ribuan atau bahkan jutaan orang biasa dapat bertahan hidup. Saat dia berbicara, dia melambai ke Ling Zichen. Dia lalu pergi. Ling Zichen menatap siluet kepergiannya dan mengingat kata-kata yang diucapkan olehnya. Ada emosi yang rumit dalam tatapannya yang merupakan kombinasi dari sakit hati, amarah, kasihan, dan penyangkalan. Yang terpenting, ada kecemburuan. Pagoda jiwa melawan Akademi Shrek sekali lagi. Mungkin, kedua organisasi besar ini pada dasarnya adalah musuh. Itu dimulai pada era klan Qiangmu ketika Pagoda Roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus untuk menghancurkan Akademi Shrek sampai sekarang, ketika Putri Naga Perak Gu Yuena mengungkapkan bahwa dia adalah Raja Naga Perak, Dewa Makhluk Jiwa. Dia telah menguasai para master jiwa dan memimpin makhluk jiwa untuk membalas dendam pada umat manusia. Orang pertama yang menanggung beban itu adalah mereka dari Shrek. Bencana besar di masa lalu masih segar di benak masyarakat saat ini. Ada ribuan korban luka dan korban jiwa. Itu adalah bencana terbesar yang menimpa benua Douluo. Ada kultus Roh Kudus, alam jurang, dan sekarang platform 10.000 binatang yang tidak hanya melukai jiwa-jiwa yang hidup di benua tetapi juga hati umat manusia. Benua itu dalam kekacauan. Sebagian besar informasi tidak dapat disembunyikan dari publik. Mereka hanya bisa mengandalkan sistem militer untuk menjaga ketertiban sekarang. Sebagai pembicara yang baru dilantik, Molan menggunakan pengaruhnya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan publik. Dia berhasil mencapai garis depan dengan segera datang ke kota Shrek yang baru. Dia mengatakan kepada publik bahwa Legiun Monster Jiwa harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu untuk menyerbu benua. Molan bahkan melakukan diskusi yang jujur tentang hubungan antara master jiwa umat manusia dan makhluk jiwa. Dia mengakui fakta bahwa konsekuensi hari ini adalah akibat dari penindasan umat manusia terhadap makhluk jiwa. Itu adalah serangan balasan yang melibatkan masalah keseimbangan ekologi. Dewa Raja Tangsan, penguasa pesawat Tang Hao, dan inti kehidupan Ayin telah memecahkan masalah kekuatan hidup untuk seluruh bintang Douluo, tetapi hampir punahnya makhluk-makhluk jiwa itu belum terselesaikan selama ini. 5 hari sudah habis, siapa yang mengira bahwa makhluk jiwa yang hampir punah tiba-tiba akan membayar balasan. Ini akan menjadi pukulan telak bagi umat manusia tanpa keraguan. Ini melanda titik lemah umat manusia. 10.000 tahun yang lalu, Es Suci Douluo Huo Yuhao berusaha untuk memecahkan masalah ini ketika dia mendirikan Pagoda Roh.
usahanya disetujui oleh Dewa Binatang di Tian pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, pagoda jiwa mulai menyimpang dan berkembang ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama, ketidaksetaraan kekuatan antara manusia dan makhluk jiwa tumbuh. Selanjutnya, keserakahan dan nafsu manusia mendorong mereka untuk menindas jiwa binatang lebih jauh. Pada saat itu, jiwa binatang tidak mampu melawan. Hasil akhirnya tidak diragukan lagi bertentangan dengan keinginan Roh Kudus Douluo. Meskipun demikian, kesalahan sudah terjadi. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Molan memberitahu orang-orang bahwa mereka harus menanggung konsekuensinya dengan berani dan menghadapinya secara langsung. Bagaimanapun, umat manusia tidak akan mudah dikalahkan. Sekali lagi, dia menenangkan hati orang-orang. Paling tidak akan ada kerusuhan berskala besar sebelum terjadinya bencana yang disebabkan oleh Soul Beast. Namun, semuanya akan bergantung pada hasil setelah berakhirnya periode 5 hari. Di kejauhan, awan cahaya 9 warna di langit berubah menjadi cerah sementara sejumlah besar siluet makhluk jiwa turun dari langit. Binatang jiwa terbang, yang membawa binatang jiwa tanah, mendarat di dataran dengan tertib. Formasi pertempuran mereka diatur di sepanjang klan yang berbeda seperti legiun umat manusia. Sejumlah makhluk jiwa 10.000 tahun dengan kemampuan kuat melayang di udara, memancarkan sombong yang ganas. Sudah lama sekali sejak begitu banyak makhluk jiwa muncul di benua Douluo. Faktanya, para master jiwa bahkan tercengang dengan penampilan para monster jiwa. Gelombang binatang terakhir terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Saat ini, jumlah makhluk jiwa berjumlah lebih dari 1 juta. Jumlahnya pasti lebih tinggi sekarang daripada 10.000 tahun yang lalu. Bukan hanya orang-orang di benua Douluo yang perlu berterima kasih kepada pesawat abisal, tapi juga makhluk jiwa yang tinggal di platform 10.000 binatang. Tidak mungkin bagi begitu banyak makhluk jiwa yang kuat untuk dilahirkan dalam waktu sesingkat itu dengan hanya mengandalkan inti Dewa Naga dan platform 10.000 binatang. Daming dan Erming adalah dasar untuk platform 10.000 binatang sedangkan inti Dewa Naga adalah jiwanya. Efek pengganda disebabkan oleh pengisian ulang kekuatan hidup inti naga. Jumlah kekuatan hidup yang besar dari bidang abisal membuka jalan bagi platform 10.000 binatang untuk mencapai skalanya hari ini. Namun, ribuan jiwa binatang tidak membuat manusia takut. Soul Beast tidak memiliki kemampuan kebangkitan dari makhluk abisal. Teknologi jiwa umat manusia mampu melawan sejumlah besar makhluk jiwa. Faktanya, umat manusia memiliki peluang untuk bertarung. Namun demikian, teknologi jiwa juga mematikan bagi ribuan master jiwa di antara makhluk buas jiwa. Ini membuatnya sangat sulit untuk hanya menargetkan monster jiwa. Selain itu, ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik yang kuat di antara mereka seperti banyak yang mulia dari War God Hall, Akademi Shrek, dan Sekte Tang. Selain itu, tim lawan diperintahkan oleh Putri Naga Perak yang membunuh Raja Roh di masa lalu. Hanya ada 2 pesaing yang memenuhi syarat untuk posisi paling kuat di benua Douluo hari ini. Mereka adalah Lagu Tanggulin Naga Emas dan Tarian Naga Perak Kilin Guyuena. Mereka dulu bertarung bersama melawan Abyssal Sage King, dan mereka berdua menunjukkan kemampuan peringkat dewa yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat. Namun, menilai dari situasi selama festival Just for Us Pause, kemampuan Putri Naga Perak Guyuena melampaui kemampuan Kaisar Naga Douluo Tanggulin. Di sisi lain, para monster dipimpin oleh Dewa Binatang di Tian, Azure Oxpiton Daming, dan Titan Giant AP Erming. Mereka melayang di udara dan menatap ke kejauhan di mana Akademi Shrek berada. Tatapan Daming dan Erming diselimuti oleh emosi yang rumit. Hubungan mereka dengan umat manusia bisa dianggap intim yang cukup langka bagi makhluk jiwa. Mereka adalah teman dekat dan saudara dari Dewa Laut Tang San di masa lalu. Namun, mereka tetaplah makhluk jiwa. Sama seperti Dis Guyuena menyadari bahwa jiwa binatang hampir punah ketika dia bangun, demikian pula, mereka merasa tertekan ketika mereka tahu makhluk jiwa akan dimusnahkan. Mereka hanya dapat menyimpan sedikit dari warisan klan di platform 10.000 binatang. Mereka dulu tinggal di alam ilahi, jadi mereka sangat sadar akan status makhluk jiwa di alam ilahi. Soul Beast sepenuhnya dilarang di alam ilahi. Bahkan Daming dan Erming hanya bisa mempertahankan bentuk manusia mereka di alam ilahi. Makhluk jiwa tidak hanya diperlakukan dengan buruk di benua Douluo, mereka menerima perlakuan yang sama di alam ilahi. Oleh karena itu, mereka setuju untuk bekerja dengan Raja Naga Perak tanpa banyak bujukan dari Guyuena ketika dia datang mencari mereka dengan inti Dewa Naga di tangannya. Mereka mengharapkan pemberontakan dari makhluk jiwa di benua Douluo. Lawan yang akan mereka lawan adalah putra saudara laki-laki mereka, Dewa Laut Tang San. Mereka telah menyaksikan pertumbuhan Tanggulin sejak dia masih kecil. Seperti yang dikatakan Guyuena, dia tidak ditakdirkan untuk bersama Tanggulin karena identitasnya sebagai Raja Naga Perak. Mereka mewakili 2 klan yang berbeda dan berlawanan. Cinta di antara mereka ditakdirkan menjadi tragedi. Kemalangan menyingsing di Tanggulin 5 hari lalu. Berapa tahun tersiksa yang dialami Guyuena. Dia jatuh cinta padanya meskipun tahu betul bahwa dia seharusnya tidak mencintainya sejak awal. Duka yang dia rasakan berlangsung lebih dari 5 hari yang singkat. Rasanya lebih seperti siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari siapa pemenang atau pecundang itu, hari ini mungkin awal dan akhir dari tragedi itu. Daming dan Erming menyesali pilihan mereka. Jika mereka tahu bahwa pesawat benua Douluo dapat mengisi kembali kekuatan hidupnya dengan melahap pesawat jurang, mereka tidak akan pernah memiliki persetujuan untuk bekerja dengan Raja Naga Perak. Dengan tidak adanya alam ilahi, Tanggulin akan berdiri di puncak dunia umat manusia selama beberapa abad di masa depan dengan statusnya saat ini. Dia akan dapat mengubah perspektif umat manusia tentang makhluk jiwa dan memanfaatkan platform 10.000 binatang dalam melipat gandakan jumlah makhluk jiwa. Jiwa binatang dan umat manusia mungkin bisa hidup damai satu sama lain di masa depan. Namun, sudah terlambat untuk mengubah apapun sekarang. Mereka tidak mampu mengendalikan situasi saat ini. Untungnya, mereka bisa merasakan perspektif Guyuena setelah berkomunikasi dengannya. Mereka mengetahui bahwa dia tidak akan memusnahkan umat manusia sama sekali. Siluet ditembakkan dari pagoda jiwa secara berurutan. Mereka adalah pusat kekuatan umat manusia yang dipimpin oleh Pagoda Roh, Aula Dewa Perang, Akademi Shrek, dan Sekte Tang. Ada juga master jiwa militer yang memiliki basis kultivasi yang kuat, memiliki 7 cincin, dan memiliki kemampuan untuk terbang. Mereka semua melayang di udara. Tatapan mereka tetap kusam dan kosong seperti sebelumnya. Rupanya, mereka tidak mampu mengendalikan diri mereka sendiri karena mereka masih sepenuhnya berada di bawah pengaruh orang lain.
Sementara itu, sejumlah besar bayangan cahaya muncul dari arah kota Shrek baru di kejauhan yang menjulang ke langit. Dalam 5 hari yang singkat, Molan telah memobilisasi sebagian besar pasukan tempur militer ke Shrek dengan kemampuannya yang terbaik. Dengan Korps Angkatan Darat Pusat memimpin, 6 pasukan Mesya mengirimkan total 6.000 Mesya. Jumlah Mesya hitam sangat sedikit di antara pasukan Mesya. Sebagian besar adalah Mesya kelas menengah rendah. Sementara itu, pasukan mekanik darat bergerak maju perlahan dengan tertib. Kendaraan lapis baja yang dilengkapi dengan peluncur amunisi jiwa tetap berada di barisan belakang. Pasukan tentara yang menyerupai hutan baja memancarkan niat membunuh saat muncul di dataran. Molan berdiri di atas kendaraan lapis baja di barisan depan pasukan darat mekanis. Separuh tubuhnya terbuka. Militer federal didorong oleh kehadirannya. Dalam 5 hari, 300.000 tentara berkumpul di sini di bawah mobilisasi darurat. 300.000 pasukan mekanik bersama dengan pasukan Mesya akan cukup untuk melawan 1 juta jiwa binatang. Setelah pasukan mekanis terungkap, 5 siluet terbang keluar dari kota Shrek yang baru. Siluet di tengah adalah Kaisar Naga Douluo Tanggulin. 4 Grea, Batasi Douluos, Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, Douluo Long Yewe Gelap Terang, Douluo Zhang Xin yang asmara, dan Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan, berada di kedua sisinya. Hanya ada 5 dari mereka, tetapi justru kehadiran mereka yang membuat banyak binatang di seberang mereka menjadi serius. Negosiasi. Setelah perang melawan jurang, kelima orang itu tewas kecuali Tanggulin. Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas telah mengubah dirinya menjadi Dewa Laut Douluo untuk bertarung melawan permaisuri iblis yang telah mencapai peringkat dewa sejati. Seberapa kuatkah dia sekarang setelah kekuatan hidupnya telah terisi penuh? The Light Dark Douluo Long Yewe telah melakukan bunuh diri demi cinta, tetapi dia adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik peringkat semu dari Akademi Shrek pada saat itu. Dia juga satu-satunya limit Douluo dari generasi Shrek yang lebih tua. Seberapa kuat dia sebagai limit Douluo dengan jiwa bela diri kembar? Bagaimanapun, makhluk jiwa lebih takut pada 2 makhluk kuat lainnya dari Sekte Tang dengan semangat gigih mereka. Hidup bisa jadi tidak berperasaan, tetapi kamu mungkin masih bertemu orang-orang yang penuh gairah. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tidak berperasaan, dan emosi menggerakkan surga. Perpaduan jiwa bela diri yang mengerikan begitu kuat sehingga menahan Raja Petapa Jurang yang perkasa dengan senjata super ilahinya, surga Saint Craig abis selama 3 hari. Jika orang yang mereka pilih untuk dihentikan adalah Putri Naga Perak Gu Yuena, siapa yang akan menjadi lawan naga emas bulan Song Tanggulin di antara banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian? Oleh karena itu, makhluk jiwa menjadi serius ketika mereka dihadapkan oleh barisan meskipun berada di atas angin. Perbandingan kemampuan tidak ditentukan oleh jumlah orang. Mungkin saja 5 pembangkit tenaga listrik besar dari sisi umat manusia membalikkan keadaan. Pada saat yang tepat ini, siluet perak terbang keluar dari pagoda jiwa. Dia memiliki rambut perak dan mata ungu. Dia sama indahnya seperti sebelumnya. Dia telah menjadi idola banyak orang di masa lalu dan merupakan dewi pemuda. Para pemuda yang terpikat oleh kecantikannya masih tidak percaya, meskipun dia sekarang berdiri di sisi berlawanan dari umat manusia. Dia memiliki hampir semua yang bisa diimpikan oleh seorang wanita. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa, sosok yang memikat, dan kemampuan yang kuat untuk menyamai status yang dihormati. Namun, semuanya berubah ketika dia mengungkapkan dirinya sebagai Raja Naga Perak. Situasi sekarang mungkin bisa berubah menjadi perang tabrakan antar klan. Di sisi lain, perang seperti itu akan menentukan apakah umat manusia akan punah atau cukup kuat untuk bertahan hidup. Meskipun Gu Yuena masih sangat jauh, tatapan Tanggulin telah beralih padanya saat dia muncul. Itu karena bimbingan auranya. Mata mereka bertemu dan tatapan mereka tampak tenang di permukaan. Namun, apakah mereka setenang di hati mereka saat mereka muncul secara eksternal? Seluruh dataran menjadi tenang seketika. Legiun dari kedua sisi berhenti ketika jarak mereka sekitar 10 km. Hembusan angin bertiup, angin busuk menerobos legiun jiwa binatang. Raungan yang dalam terdengar, dan legiun makhluk buas menjadi gelisah saat mereka mengarahkan tatapan bermusuhan mereka pada umat manusia. Mereka sedang menunggu perintah Putri Naga Perak untuk mengobarkan gelombang monster melawan pasukan manusia. Pasukan mekanis umat manusia telah mengarahkan semua moncong meriam langsung ke sisi yang berlawanan dan menunggu perintah serupa. Raja Naga Perak, suara yang jelas menggema di seluruh adegan dari pengeras suara jiwa. Tepatnya suara Molan. Apa yang bisa aku bantu? Gu Yuena bisa mengenali Molan secara alami. Dengan penglihatannya yang sempurna, dia bisa melihat Molan bahkan jika jaraknya ribuan meter. Dia juga menyadari hubungan antara pembicara yang baru diangkat dan Tanggulin. Orang-orang luar biasa yang dia gambarkan kepada Ditian sebelumnya termasuk Molan secara alami. Molan berkata dengan suara yang dalam, benua ini baru saja mengalami serangan dari pesawat abisal baru-baru ini. Ini baru saja mulai pulih. Apakah kamu mencoba merusak ketenangan dengan makhluk jiwa kamu? Gu Yuena berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia, kamu harus mengerti mengapa kami ada di sini. Kamu benar, kami sengaja memilih momen saat ini. Kamu sudah kehilangan senjata penghancur seperti surga abadi, dan kamu tidak lagi mendapat dukungan dari penguasa pesawat. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan penjelasan dari umat manusia saat ini. Semua masalah kamu saat ini adalah hasil dari tindakan umat manusia. Molan menjawab, Yang Mulia Raja Naga Perak, aku mengerti maksud kamu secara alami. Namun, ini adalah pandangan yang bias. Dahulu kala, saat yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, bagaimana cara para makhluk jiwa memperlakukan umat manusia? Menurut catatan sejarah Federasi, makhluk jiwa mendominasi seluruh benua Douluo pada saat umat manusia berfungsi sebagai pelengkap dari makhluk jiwa. Kamu menganggap umat manusia sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Sebagian besar, umat manusia dianggap sebagai makanan bagi jiwa binatang. Bisakah kamu memberitahu aku berapa banyak manusia yang dibunuh untuk makanan oleh makhluk jiwa kamu? Konflik antara manusia dan makhluk jiwa jelas tidak disebabkan oleh kebutuhan master jiwa untuk cincin jiwa saja. Bukan hanya sekarang, tabrakan antara dua klan dimulai pada zaman kuno. Namun, status quo terus berubah. Umat manusia mungkin lemah, tetapi kami memiliki kekuatan kreatif yang tidak kamu miliki. Kami menguasai kekuatan dunia secara bertahap. Dengan itu, master jiwa mulai bermunculan. Kami menstabilkan pijakan kami selangkah demi selangkah. Pembangunan kota-kota kami adalah untuk menahan pembantaian jiwa-jiwa binatang. Selama ribuan tahun, umat manusia berkembang dengan interval dan berlipat ganda secara bertahap.
Pada waktunya, kami menjadi kuat. Aku mengakui bahwa kami tersesat dalam prosesnya. Dalam mengejar kemampuan yang lebih kuat, kami mendatangkan malapetaka dalam menindas dan membantai makhluk buas jiwa. Di sisi lain, kami juga melakukan upaya kami sendiri untuk mencapai tujuan kami. Misalnya, pagoda jiwa didirikan untuk menggantikan cincin jiwa dengan jiwa ruh buatan. Sejak itu, baik manusia dan makhluk jiwa mencapai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Meski demikian, umat manusia tetap memiliki kebutuhan akan jiwa binatang untuk menjaga keseimbangan ekologis. Zaman telah berubah, dari status arus utama jiwa binatang di masa lalu menjadi penindasan umat manusia terhadap makhluk jiwa sekarang. Jadi, makhluk jiwa yang hampir punah sekarang mencari balas dendam dari kami. Bahkan jika kamu berhasil menghancurkan umat manusia, akankah kamu dapat menerima kebaikan darinya? Bagaimanapun, aku rasa kamu tidak mampu memusnahkan umat manusia. Kamu mungkin mampu menyamai keuletan dan kekuatan kreatif umat manusia. Meskipun kamu dapat mengontrol sumber kekuatan umat manusia untuk mencapai tujuan kamu tetap mengandalkan umat manusia. Akan ada generasi umat manusia lainnya. Kamu hanya memiliki sejuta jiwa binatang. Apakah menurut kamu mampu mendominasi seluruh benua Douluo? Penguasa pesawat masih belum menghilang sama sekali. Dia hanya tidur nyenyak. Saat dunia kehilangan keseimbangan ekologisnya, aku yakin dia akan muncul sekali lagi. Selain itu, umat manusia masih memiliki dua benua lagi, yaitu benua bintang Luo dan Do Spirit. Bahkan jika kamu mampu menghancurkan kami, balas dendam umat manusia menanti kamu di masa depan. Gu Yuena berkata dengan nada acuh tak acuh, jangan terlalu memikirkan penguasa pesawatmu. Bahkan jika dia muncul, dia mungkin tidak dapat menghentikan operasi kita. Yang mulia, percuma saja bicara terlalu banyak. Kami bukan klan yang sama, dan kami memiliki keinginan dan daya tarik kami sendiri. Jiwa binatang ingin kembali ke dunia ini untuk mengambil kembali milik kita. Kecemerlangan terlontar dari mata Molan. Kamu benar tentang kami yang memiliki keinginan dan daya tarik yang berbeda. Namun, mengapa kita tidak bisa mencari titik temu sembari mempertahankan perbedaan? Kami tidak keberatan jika jiwa binatang berkembang biak, tapi kami harus mencapai kesepakatan untuk mencapai kedamaian. Jika Yang Mulia Raja Naga Perak bersedia, kita bisa bernegosiasi untuk menyelesaikan perbedaan sekarang. Perundingan, itu adalah goal Molan. Dia menyadari posisi inferior umat manusia saat ini. Dalam keadaan seperti itu, dia bernegosiasi untuk menunda pihak lawan. Dia berharap untuk mencari titik temu sekaligus menjaga perbedaan. Mungkin, umat manusia kemudian akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Dia tidak akan pernah membiarkan perang berlanjut jika memungkinkan. Begitu perang dimulai, permusuhan antara kedua belah pihak hanya akan semakin dalam. Mereka tidak lagi memiliki ketuhanan untuk membangkitkan orang mati lagi. Karenanya, waktu terbaik untuk bernegosiasi adalah sebelum perang dimulai. Binatang buas di langit memandang ke arah Gu Yuena. Mereka tidak terganggu dengan pernyataan Molan. Perbedaan antara kedua belah pihak masih cukup besar. Sebenarnya, mereka lebih peduli dengan sikap Gu Yuena. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dengan Tanggulin. Seolah-olah, sikapnya akan menentukan semuanya. Istilah Gu Yuena terdiam sejenak. Dia mendengus dingin sekali di bawah pengawasan ketat dari banyak binatang. Negosiasi, jadilah itu. Jika kamu memenuhi beberapa persyaratan kami tidak akan melepaskan gelombang besar itu. Daming dan Erming merasa lega setelah mendengar tanggapannya. Namun, Dewa Binatang di Tian panik. Dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan kehadiran kesadaran ilahi yang menakutkan. Dia segera menahan kata yang sudah ada di ujung lidahnya. Mari kita duduk untuk berdiskusi, oke? Bagaimana dengan di dataran? Molan buru-buru mengambil kesempatan itu. Tentu, aku hanya mau berdiskusi denganmu saja, kata Gu Yuena acuh tak acuh. Molan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tanggulin di langit. Tanggulin mengangguk padanya. Meskipun keduanya berdiri di sisi yang berlawanan sekarang, Tanggulin masih mempercayai Gu Yuena. Dia cukup mengenal Gu Yuena sehingga Gu Yuena tidak mungkin menyakiti Molan. Molan mengirimkan pesanan. Kendaraan lapis baja yang membawanya bergerak maju perlahan ke arah monster jiwa. Ribuan tentara dari Legiun Umat Manusia ada di belakangnya, sementara di depannya ada sejuta jiwa binatang. Dalam suasana yang begitu megah, dia berdiri tanpa bergerak. Dia kokoh seperti batu dan setenang jurang. Dia tidak goyah atau gemetar ketakutan bahkan sedikit pun. Orang-orang yang menonton adegan itu melalui siaran satelit merasa hati mereka yang gelisah menjadi tenang. Tidak diragukan lagi, hasil dari negosiasi itu sangat penting baginya. Namun, keberaniannya sama pentingnya. Dukungan mereka untuk pembicara yang baru dilantik melonjak secara eksponensial di hati mereka. Saat ini, Molan memiliki tingkat persetujuan tertinggi di antara para pembicara sejak berdirinya federasi di benua Douluo. Keberaniannya menunjukkan kemuliaan kepemimpinan federasi. Kendaraan lapis baja itu bergerak sampai berada di antara dua legiun. Molan memerintahkan kendaraan untuk berhenti. Dia kemudian turun dari kendaraan dan berjalan perlahan ke titik tengah. Dia berjanji bahwa dia akan datang sendiri jadi dia ada di sana sendirian. Dia menunjukkan ketulusannya. Tidak ada yang diizinkan bertindak sembarangan tanpa perintah aku. Gu Yuena melirik Ditian dengan dingin. Ditian merasakan menggigil di dadanya karena dia benar-benar mempertimbangkannya sebelumnya. Dia akan meluncurkan serangan tiba-tiba untuk membunuh pembicara dengan memberikan perintah kepada makhluk jiwa yang dia kendalikan. Dia hanyalah orang biasa. Kematian Molan pasti akan memicu perang antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, dia tidak akan memiliki keberanian untuk bertindak gegabah setelah diperingatkan oleh Gu Yuena. Dia bisa merasakan kebencian Gu Yuena padanya. Bagaimanapun, situasi saat ini masih dalam kendali monster jiwa. Banyak binatang itu membungkuk ke arah Gu Yuena secara bersamaan. Tatapan mereka dipenuhi dengan tekad. Kesempatan itu akhirnya tiba setelah bertahun-tahun. Mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti ini. Sinar perak bersinar. Hanya butuh sepersekian detik. Sebuah cahaya perak berkedip sekali di depan mata Molan, dan Gu Yuena sudah menghadapnya. Molan terjebak dalam kesurupan saat dia melihat siluet yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia telah bertemu Gu Yuena lebih dari sekali. Sepertinya Gu Yuena berbeda setiap kali dia bertemu dengannya. Dalam ingatan Molan, Gu Yuena adalah seorang gadis muda pendiam yang tidak terlalu suka mengobrol. Gu Yuena adalah satu-satunya orang yang cocok untuk kakaknya. Molan menghela nafas dan berseru, Dewa Takdir membuat orang-orang bodoh. Tatapan Gu Yuena tetap tenang seperti sebelumnya.
Mari kita bahas persyaratannya. Aku punya beberapa istilah. Jika kamu dapat menjamin janji Federasi Douluo untuk segera memenuhinya, maka perang dapat dicegah. Molan merasakan dingin di dadanya. Dia telah pulih dari trans sesaat sebelumnya dan membuat isyarat mengundang. Dia berkata, silakan. Gu Yuena melirik Molan dan berkata, pertama, pasti ada ruang hidup untuk makhluk jiwa kita di benua Douluo. Ruang hidup termasuk, tetapi tidak terbatas pada area awal hutan Do bintang besar. Umat manusia perlu membantu kami membangun kembali hutan Great Star Do dan harus menjadi yang terbesar dalam catatan sejarah umat manusia. Juga, Great Star Do Forest yang dibangun kembali akan dikategorikan sebagai zona terlarang bagi umat manusia. Umat manusia tidak diperbolehkan memasuki tempat itu tanpa izin. Mata Molan sangat jernih. Dia berkata, silakan lanjutkan. Gu Yuena berkata, kedua, Douluo Federasi akan mengoordinasikan upaya untuk membangun habitat bagi makhluk jiwa di Star Luo dan kerajaan Do Spirit yang tidak lebih kecil dari hutan Do bintang besar. Sisa istilah serupa dengan istilah pertama. Molan mengangguk. Dimengerti. Apakah ada yang lain? Gu Yuena melanjutkan tanpa ekspresi. Ketiga, semua teknologi umat manusia harus dihancurkan sepenuhnya, terutama semua data yang terkait dengan senjata jiwa. Bongkar semua perlengkapan jiwa dan kembalikan dunia umat manusia ke keadaan aslinya. Pada saat yang sama, semua item yang terkait dengan teknologi jiwa harus dihancurkan sedemikian rupa sehingga masyarakat manusia akan mengalami kemunduran. Itu tidak mungkin, sembur Molan. Dua istilah pertama dapat dipertimbangkan dengan sedikit usaha. Namun, umat manusia tidak mungkin menyetujui istilah ketiga. Tindakan mengembalikan dunia umat manusia ke keadaan semula sama dengan kemunduran umat manusia selama 10.000 tahun. Publik tidak mungkin menerima kenyataan bahwa umat manusia mengalami kemunduran. Gu Yuena bersikap seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari keberatan itu. Dia melanjutkan berbicara, keempat, semua guru jiwa umat manusia akan dieksekusi. Umat manusia tidak akan memiliki master jiwa lagi di masa depan. Tanpa tuan jiwa, makhluk jiwa kita tidak akan diburu secara alami. Molan mengangkat alisnya karena marah. Apa yang kamu katakan adalah kamu ingin umat manusia kembali menjadi makanan untuk kamu seperti di zaman kuno, bukan? Gu Yuena berkata dengan acuh tak acuh, kami hanya berharap umat manusia tidak menjadi ancaman bagi kami. Kelima, semua keterampilan manusia dalam penjelajahan luar angkasa harus dikumpulkan dan diserahkan kepada kita. Binatang jiwa akan melakukan penelitian sebagai gantinya. Selain itu, umat manusia akan menganggap makhluk jiwa sebagai tuan mereka di benua Douluo dan mengikuti perintah. Sejumlah peneliti ilmiah umat manusia akan membantu kami melanjutkan penelitian. Binatang buas akan mendominasi peran utama di benua Douluo, benua bintang Luo, dan benua roh Do. Inilah 5 istilah tepatnya. Jika kamu setuju, perang dapat dicegah dan lebih banyak manusia akan tetap hidup. Jika kamu tidak setuju, kami akan menggunakan kekerasan untuk memastikan kamu setuju. Sinar bersinar di mata Gu Yuena. Yang mulia Raja Naga Perak, bukankah menurutmu kelima istilah ini sedikit berlebihan? Kamu harus tahu bahwa meskipun kamu tidak melakukan apa-apa, lebih dari setengah populasi manusia di benua Douluo akan mati karena kelaparan jika semua teknologi jiwa dihancurkan. Tidak mungkin melakukan kegiatan seperti pertanian, peternakan, dan manufaktur untuk memberi makan penduduk. Umat manusia saat ini tidak lagi sama seperti pada zaman dahulu. Ekspansi populasi kami yang besar membutuhkan dukungan teknologi untuk memenuhi kebutuhan kami. Itu masalahmu. Itu bukan urusan aku. Aku hanya meminta 5 istilah ini, kata Gu Yuena dengan tatapan tenang. Mereka tidak berusaha menjaga suara mereka rendah. Molan membawa komunikator dengannya. Jelas, negosiasi itu dikirim kembali ke sisi umat manusia. Pada saat yang sama, suara Gu Yuena juga ditransmisikan. Ribuan tentara dari kedua belah pihak bisa mendengar percakapan itu dengan jelas, terutama saat dia menyuarakan 5 istilah. Molan menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Yang mulia Raja Naga Perak, ini adalah masalah penting dengan taruhan tinggi. Aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Maukah kamu mengizinkan aku untuk berdiskusi dengan yang lain? Gu Yuena berkata dengan dingin, aku sudah memberimu waktu 5 hari. Jika kamu tidak dapat mewakili umat manusia, maka sama sekali tidak ada artinya bagi kamu untuk berada di sini. Aku memberi kamu waktu 1 jam. Jika kamu masih belum bisa memberi aku balasan saat itu, kami akan membiarkan pertempuran memutuskan. Dia tidak memberi ruang untuk konsesi lebih lanjut. Sinar perak bersinar sekali, dan dia menghilang ke udara tipis. 1 jam. Molan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak waktu yang disediakan oleh negosiasi. Rupanya, Gu Yuena tidak memberi mereka kesempatan. Dia segera kembali ke kendaraan lapis baja, dan kendaraan lapis baja itu melaju kembali ke sisi mereka. Tang Wulin dan 4 limit Douluo turun dari langit dan mendarat di sebelah Molan. Kamu mendengar istilah itu? Mereka sama sekali tidak mungkin. Molan mengerutkan kening dalam-dalam. 1965